praktisi QA ya, yang awalnya bekerja sebagai staf dokumen kontrol teman-teman. Jadi karena bagian dari QA adalah di sistem manajemen, nah kemudian saya di-assign sebagai seorang dokumen kontrol. Kemudian seiring dengan perkembangan, saya ternyata masuk ke dunia HSE. Jadi artinya teman-teman pijakan QA/QC karena tadi ya kita kuat dengan sistem manajemen. Jadi awalnya saya sudah 4 tahun dia bekerja sebagai quality management koordinator atau supervisor di sana. Kemudian dipercaya sebagai manajemen representatif untuk ISO 14000 ya, dan saya sendiri juga sebagai tim PDCA. Jadi itu masih bergeraknya dalam bidang sistem manajemen teman-teman atau ISO ya, ataupun quality control, quality assurance seperti itu. Ya, jadi saya selalu percaya bahwa yang kita pelajari teman-teman, apapun background pendidikan kita, itu bisa menjadi semacam milestone atau batu lompatan ya. Jadi artinya teman-teman jangan pernah menolak mau ditempatkan di mana aja ya, karena intinya semua ilmu itu bisa dipelajari ya, dan teman-teman tetap harus berusaha untuk menjadi yang terbaik di bidang tersebut apabila kita dipercaya ya. Oke. Kita akan sharing teman-teman mengenai hal-hal berikut ini ya. Nanti kalau memang sempat di poin ke-6 saya akan coba sedikit membahas mengenai kekuatan QA/QC, di mana kalau teman-teman pernah dengar ada iklan ya yang bilang bahwa untuk anak kok coba-coba gitu ya. Jadi dalam ilmu quality teman-teman ternyata berkembang beberapa strategi untuk membuat problem solving ya, yang sampai sekarang luar biasa sekali kita kenal dengan analisa tulang ikan ya, atau fishbone, dikembangkan oleh Bapak Ishikawa, sampai sekarang masih kita bisa gunakan ya. Kemudian teman-teman juga mungkin pernah mengenal istilah Pareto. Pareto itu cukup lama teman-teman dikembangkan oleh orang Italia ya teman-teman. Beliau membantu kita dalam menganalisa suatu problem dengan teori 80-20 ya. Kemudian ada juga gabungan dari hal-hal tersebut, nah berkembanglah namanya QCC atau Quality Control Circle ya, di mana QCC sampai hari ini teman-teman masih diakui oleh Kementerian Perindustrian sebagai solusi melakukan improvement, di mana selalu ada lomba tiap tahunnya ya terkait dengan, dan itu biasanya bekerja sama dengan teman-teman BSN. Mereka suka mengadakan pada saat hari kualitas ya nasional kalau tidak salah. Nah, di situ ada yang namanya gugus kendali mutu. Nah, ya teman-teman, jadi berawal dari suatu keresahan gitu ya. Misalnya kita melihat adanya waste, adanya sesuatu yang tidak produktif, adanya waktu menunggu yang lama ya. Ini disimplify oleh teman-teman yang memang punya ide ya, yang ada di area tersebut. Mereka membentuk yang namanya GKM atau gugus kendali mutu. Ya, jadi Quality Control Circle yang awalnya berkembang dari teman-teman di industri yang lebih khusus lagi dari Departemen QA/QC, ternyata bayangkan teman-teman, sekarang diadopsi bukan hanya oleh negara, tapi oleh dunia ini ya teman-teman. Jadi bayangkan dari posisi QA atau QC, ternyata bisa dikembangkan menjadi standar yang jauh lebih besar ya teman-teman. Itu harapan saya. Nah, itu juga harapan kita di Mutiara Mutu Sertifikasi teman-teman. Dari hal kecil yang bisa kita sampaikan, teman-teman ikut hanya training online 4 jam, ya harapan kita nanti suatu saat ini bisa menjadi dasar teman-teman berkembang menjadi orang besar ya di kemudian hari. Amin. Ya, oke. Sekarang kita bicara mengenai training ya teman-teman secara umum. Jadi sebenarnya target kita di Mutiara Mutu Sertifikasi adalah teman-teman bisa mencapai 80 ini sebetulnya ya. Jadi sebenarnya teman-teman itulah tadi kenapa Mas Joko sebagai PIC untuk training hari ini menjelaskan bahwa tolong dong teman-teman nggak boleh melakukan mobilisasi. Nah, ini sebenarnya teori ini ada dasarnya teman-teman, yaitu dasarnya dari HR, ilmunya HR ya. Dimana dari hasil penelitian ilmuwan training development, mereka meneliti bahwa ketika peserta training kita itu cuma mendengarkan, tapi mereka melakukan aktivitas yang lain. Seperti kita nonton TV gitu ya sebelum makan gitu ya. Nah, teman-teman lihat webinar itu ternyata hanya lihat 10%. Tapi ketika teman-teman menyimak ya, melihat, melihat saja, tapi teman-teman mungkin mendengarkan sambil ngobrol dengan teman, nah itu hanya dapat 15%. Tapi ketika teman-teman melihat dan mendengar, tanpa gangguan, itu ternyata 20%. Itulah kenapa tadi Mas Joko sempat bilang, tolong nggak melakukan mobilisasi lain gitu ya.
Artinya apa? Ya memang kalau memang emergency atau natural emergency, teman-teman seperti harus ke toilet, nah itu memang nggak mau ya gitu kan. Tapi teori ini teman-teman ya yang mendasari tadi kenapa diminta untuk oke, coba fokus dong. Plus kami juga ingin menyaksikan video teman-teman. Kecuali mungkin kalau teman-teman lihat di situ ada video yang tidak ada gambarnya, itu pasti bagian dari part of Mutiara Mutu ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Agar saya sebagai trainer, kemudian panitia-panitia juga melihat, Bu Linda, tampaknya ini peserta sudah mulai boring nih Bu. Boleh dong dikasih simulasi kelompok. Nah itu ya teman-teman. Jadi tujuannya itu. Nah karena nanti agar ilmu ini dipahami sampai 40% teman-teman, kita coba ada diskusi. Ya, coba ada diskusi dengan orang lain. Ya. Nah nanti saya mungkin tidak berharap sampai 80% karena mungkin beberapa teman-teman tidak bekerja di bidang QA/QC, tapi harapan saya nanti ilmu QA/QC dimanapun teman-teman bekerja ini bisa diterapkan. Ya, karena era sekarang teman-teman tahu perusahaan-perusahaan sudah banyak yang menerapkan sistem matrix, di mana mereka mengadopsi istilah lean manufacturing. Ya, makin sedikit karyawannya makin efektif gitu ya. Jadi seorang orang production biasanya juga bertindak sebagai orang QC. Nah, gitu ya teman-teman ya, karena ya bagaimanapun efisiensi dibutuhkan di semua lini saat pandemi ini ya. Dan nanti harapan terakhir adalah ketika teman-teman sudah mulai bekerja dan sudah pernah menerapkan di tempat kerja, semoga ilmu yang didapat bisa teman-teman coba ajarkan ke rekan-rekan kerja yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba pahami ada yang namanya quality evolution. Oke. Kita sekarang ada di mana sih? Atau mungkin teman-teman tadi yang sudah bekerja meskipun tidak dalam bidang QA/QC, teman-teman bisa tahu kita sekarang sebenarnya ada di mana, gitu ya. Contoh, ketika perusahaan kita hanya fokus kepada production, artinya dapat order, wah udah, yang penting belanja. Ini buat teman-teman silakan, kalau analogi yang paling gampang, bukan saya menghina ya, saya juga suka makan di warteg gitu ya. Tapi saya bukan menghina, tapi ini adalah konsep yang paling sederhana, contoh perusahaan yang hanya fokus ke production. Ini adalah warteg contoh yang paling gampang ya teman-teman. Jadi mereka tidak ada perencanaan. Contoh, artinya mereka tahu mereka harus buka besok, tapi apa menu yang harus mereka sajikan, ya beberapa warteg mungkin tergantung dari apa yang dijual di pasar atau dijual oleh tukang sayur terdekat. Seperti itu ya. Jadi makanya kalau teman-teman ada jaringan warteg yang luar biasa besarnya, itu pasti konsepnya sudah tidak lagi konsep era yang pertama. Ya, teman-teman pahami ya. Jadi artinya gini, ketika teman-teman makan di warteg, pasti teman-teman lihat hari ini dia jual anggaplah sayur pare. Tapi enak nih, besok saya mau beli lagi deh gitu ya. Ternyata teman-teman ke sana lagi besok atau lusa, bisa jadi produk itu nggak ada. Kenapa? Ya bisa jadi karena tadi teman-teman pemikiran mereka adalah fokus pada production. Ya, yang penting mereka buka, ya, yang penting mereka bisa menyajikan makanan, tapi yang pasti apa yang dijual itu tergantung dari pasar atau ya. Tapi berbeda ketika teman-teman datang ke suatu restoran yang memang khusus menjual ayam goreng. Contohnya apa? Yang namanya aja ada fried chicken-nya ya, entah Kentucky Fried Chicken gitu ya. Bayangkan teman-teman, kita datang ke Burger King atau kita datang ke Kentucky Fried Chicken, kita beli fried chicken, dibilang, aduh maaf ya, hari ini tukang potong ayamnya nggak buka, mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin kan? Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini teman-teman, udah pasti merencanakan produksinya jauh lebih advance daripada era 1 yang tadi ya. Nah, jadi teman-teman, setelah dulu berkembangnya revolusi industri, ya kita masih di era 1 dunia ini. Kemudian seiring dengan waktu, ya mereka mulai menyadari bahwa ada kalanya ternyata mereka mengalami beberapa kerugian terkait dengan produk yang tidak oke. Apalagi kalau nanti teman-teman ada yang bekerja di perusahaan food and beverage atau farmasi atau kosmetik teman-teman. Di mana secara aturan internasional maupun nasional, karena kita mengadopsi aturan Codex Alimentarius ya, yaitu organisasi di bawahnya WHO, ternyata ada yang namanya recall. Recall itu adalah proses penarikan produk. Ya, ketika misalnya produk kita dinyatakan ada yang mengandung bahan yang berbahaya, padahal bayangkan teman-teman, produk makanan itu rata-rata murah, benar nggak? Ya, misalnya sebagai contoh,
minuman yang agak terkenal aja seperti susu ultra itu berapa harganya? Paling di bawah 5.000 ya, 5.000 lah. Oke. Waktu tahun 2013 atau 2016 itu pernah ada kasus teman-teman, benda mirip kaki kata ya di dalam susu ultra. Waktu itu saya ingat sekali. Ya. Jadi ini tidak sampai tidak diketahui ini sebenarnya masalahnya ada di mana gitu ya. Tapi yang kita angkat jempol adalah betapa manajemennya Ultra Jaya pada saat ada laporan seperti itu, mereka menenangkan masyarakat atau konsumennya dan mereka langsung menerjunkan tim QC ya untuk disebarluaskan ke seluruh area distribusi mereka untuk menarik produk dengan kode batch yang sama. Bayangkan teman-teman. Saya tetap minum susu ultra sampai sekarang. Bukan saya orang susu ultra ya, tapi ini yang saya banggakan ya. Artinya ketika ada masalah teman-teman, yang menjadi konsep adalah jangan sampai ini terulang kembali. Tapi saya coba ambil kasusnya adalah recall ini sendiri. Recall itu sangat mahal. Dan recall itu adalah hal yang ditakutkan oleh semua pengusaha-pengusaha industri, teman-teman ya. Baik itu di bidang food, beverage maupun di kosmetik ataupun obat-obatan. Mereka sangat takut, karena itu sangat mahal, itu sangat merugikan, gitu ya. Nah, kemudian sehingga mereka mau tidak mau mereka menerapkan yang namanya QC. Tapi saat era 2, teman-teman, ini saya ingat sekali, ini tahun 80-an, era 2 ini adalah QC-nya itu baru ditaruh di tempatnya final check. Jadi ketika kita punya tahapan proses produksi, tahapan kegiatan produksi ya, anggaplah saya bikin baju, garment ya, kain dipotong, kemudian jahit, pasang kancing, masukkan ke plastik, dikasih tag, gitu ya, dikasih tag, kasih pasang plastik, sudah. Nah, ketika sudah selesai, baru kita melakukan pengecekan. Ada kerugian nggak teman-teman? Ketika misalnya ketahuan, waduh, kancingnya salah, ada kerugian ya. Nah, di situ ya teman-teman. Jadi meskipun teman-teman yang tadi berpikir takut sama recall, mereka sudah nyiapin QC, di era 2 sudah mulai dikenal istilah quality control, ternyata ini pun tidak efektif. Kenapa? Karena QC-nya baru ditaruh di posisi akhir, teman-teman. Ya. Nah, sekarang artinya apa, teman-teman? Ternyata meskipun kancingnya akhirnya dibongkar, dijahit lagi dalam istilah ISO 9001, ya kalau teman-teman baca di klausul 8.7 itu ada yang namanya pengendalian untuk produk tidak sesuai. Artinya ketika diketahui ada produk yang tidak oke, nggak sesuai spek, tapi masih dalam area pabrik kita, ya itu kita bisa melakukan beberapa pengendalian. Seperti contoh, dulu saya pernah bekerja di pabrik keramik atau ceramic tile. Ketika tidak masuk spesifikasi KW1, kita bisa downgrade ke KW2, benar nggak? Atau bisa juga teman-teman lakukan yang namanya tadi ya, repair, bongkar, ya. Oke. Tapi yang paling merugikan bagi pengusaha atau perusahaan adalah ketika nggak bisa diapa-apain lagi teman-teman, atau kita sebut dengan scrap, benar nggak? Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya ingat sekali ya di perusahaan garment, apalagi kalau yang dalam bidang aparel yang membuat misalnya sepatu dan sebagainya, untuk produk-produk raksasa seperti Nike, Adidas ya, ketika tidak masuk KW1 speknya, mereka tidak punya KW2 teman-teman. Yang ada apa? Harus dijadikan scrap. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada oknum yang memanfaatkan sehingga dijual di factory outlet ya. Sebenarnya kalau kita masih belanja di factory outlet, kita tahu kita memanfaatkan produk-produknya oknum itu ya. Oke. Nah, balik lagi. Itu tetap merugikan bagi pengusaha ya teman-teman ya, karena mereka harus ada lembur untuk bongkar. Ya kan? Mereka harus jahit lagi. Mereka harus, misalnya kalau saya dulu saya juga pernah bekerja di perusahaan fabrikasi, mereka harus ngelas lagi gitu ya teman-teman. Itu tetap ada kerugian. Sehingga berkembanglah QA, di mana QA ditandem oleh QC, ya, tapi QA itu lebih bersifat kepada bagaimana memastikan agar masalah tidak terulang kembali. Oke, jadi intinya mereka membuat yang namanya analisa, teman-teman, ya. Oke, nggak masalah. Pernah ada problem misalnya masih ada jarum di dalam baju. Mereka pakai metal detector nih QC-nya, ya. Kemudian ditemukan ada kasus masih ada jarum. Ya oke,
tetap kita sebagai orang Indonesia sukanya kan ngomong gini ya, syukur belum kekirim ke pelanggan. Kita sukanya gitu. Orang-orang QC kalau bisa jangan pikir kayak gitu ya. Jadi tetap itu tetap menjadi kerugian teman-teman ya. Sehingga yang harus kita pastikan apa? Cari akar masalah. Tujuannya apa? Agar tidak terulang kembali. Oke, sempat ada kejadian. Jadi di sini berkembanglah istilah, waktu itu saya ingat sekali, tindakan perbaikan, ada seorang insinyur Honda, ya, saya lupa namanya, Bapak siapa, teman-teman bisa cari di Google. Mereka mengembangkan istilah yang namanya Pokayoke. Ya, Pokayoke berkembang di beberapa industri manufacturing dan maintenance. Mereka suka sebut istilahnya go no go. Ya, jadi mereka bikin sistem anti salah, gitu ya, anti salah. Karena intinya teman-teman, ketika ada kesalahan, meskipun kesalahannya itu di tengah-tengah, ya. Nah, jadi saya coba agak ke belakang sedikit. Di era 3 ini selain ada orang QA, juga QC-nya mulai di breakdown. Di QC bukan hanya QC final, tapi juga ada QC per proses. Jadi artinya saat kita motong kain, cek dulu. Ya, jangan-jangan ada yang salah potong. Jangan-jangan patronnya nggak sesuai sama size. Maunya kita memproduksi size XL yang dipotong size S. Nah ini yang rugi teman-teman ya. Kalau nggak bisa diapa-apain lagi, tapi kalau kita motongnya size XL untuk size S masih bisa, ya nggak? Jadi setiap tahapan kegiatan selalu ada QC in process. Ya, ada juga tadi yang sebelumnya era pengecekan produk tetap ada QC final product. Dan ada QA untuk menganalisa, ya. Tapi itu di era 3. Kemudian tapi tetap dirasa masih ada masalah. Kenapa? Ternyata meskipun kita sudah tempatkan QC in process, ya, di tengah-tengah proses, tetap saja yang namanya kain sudah dipotong, nggak sesuai ukuran, atau baju sudah kain sudah dijahit tapi benangnya salah, ya kan harusnya warnanya merah, ternyata dijahit warnanya hitam, gitu ya teman-teman ya. Itu juga tetap ada yang namanya kerugian. Akhirnya mereka mulai berpikir yang namanya prevention. Ya, prevention. Disitulah berkembang istilah tadi yang Pokayoke, anti salah. Teman-teman, silahkan dibayangkan berapa umur saya. Saya dulu masuk kuliah tahun 98. Teman-teman masuk kuliah tahun berapa? Nah, ya jadi bisa dibayangkan ya perbedaannya ya umur kita. Saat saya di era tahun 98 masuk kuliah, saya tuh ceritanya dapat hadiah motor, sepeda motor dari bapak saya. Karena bapak saya bangga saya masuk kampus negeri ceritanya. Tapi waktu itu saya ingat motor saya itu lampunya ya dinyalakan kalau sudah malam. Ya, karena waktu itu memang belum ada aturan yang signifikan gitu ya untuk nyalakan lampu gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau siang nggak nyalakan lampu. Nah motor-motor itu masih digunakan ketika sudah lulus kuliah dan ketika itu saya ingat 5 tahun setelah saya lulus kuliah ya, 5 tahun setelah saya kuliah ya itu masih ada sudah keluar aturan bahwa siang hari pun sepeda motor harus menyalakan lampunya ya. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Ya kalau saya ingat, bener nggak? Kalau saya ingat baru saya nyalakan. Tapi teman-teman sekarang yang punya motor matic misalnya, saat teman-teman nge-starter motor langsung nyala nggak lampunya? Langsung nyala ya. Itulah yang namanya Pokayoke. Pokayoke itu tidak tergantung manusia. Kenapa teman-teman tidak tergantung manusia? Karena mereka tahu manusia itu tempatnya salah dan hilaf, benar ya. Jadi karena mereka tahu manusia tempatnya salah, jadi artinya iya nyalain lampu kalau nggak lupa gitu ya teman-teman. Akhirnya disitulah dikembangkan istilah Pokayoke ya. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Bapak insinyurnya Honda ini adalah dia tahu ternyata gini. Saya ambil contoh ya. Di sini ada Mas Haidar ya. Mas Haidar, sama panggilannya? Tommy, Bu. Mas Tommy, oke. Iya. Oke. Aduh, Mas Tommy, kalau saya punya produk, ya anggaplah handphone, saya pengen ngukur panjang sama lebarnya, ya. Mas Tommy adalah orang QC saya, paling gampang pakai apa, Mas Tommy? Pakai alat ukur, Bu. Alat ukur apa, Mas Tommy? Mikrometer atau penggaris bisa, tergantung kebutuhan. Iya. Oke, bagus.
Oke, Mas Salman, oke silakan ditutup dulu, Mas Tommy, di mute dulu. Mas Salman sekarang, Mas Salman kalau saya tanya, kira-kira Mas Salman, ketika saya, meskipun saya menggunakan alat yang sederhana seperti penggaris, ya, nggak pakai sketmat deh, ya, ataupun sketmat yang lebih sederhana gitu ya, atau yang lebih canggih, tapi tetap aja lebih pembacaannya sederhana ya. Kira-kira saya perlu ngajarin nggak Mas Salman? PIC yang saya tugaskan untuk melakukan pengukuran. Kalau menurut saya sih perlu juga Bu, perlu dijelaskan. Oke, artinya teman-teman, padahal saya sudah mengeluarkan uang untuk membeli alat ukur tersebut, benar ya Mas Tommy? Kemudian saya juga mengeluarkan waktu dan juga mungkin bisa jadi ada biaya untuk melakukan training kepada orang-orang yang melakukan pengukuran, oke ya? Nah, ternyata Mas Agus, bisa nggak? Ternyata saat melakukan pengukuran, ya, ada karyawan kita yang, mohon maaf, lagi galau. Sehingga ukurnya salah, Mas. Bisa nggak? Iya, bisa. Bisa kan? Iya. Misalnya contoh Mas Agus pas ditelepon sama ada karyawan kita ditelepon sama pacarnya, ya bilang, Mas, saya telat gitu ya. Kira-kira kalau itu pacarnya Mas Salman atau Mas Tommy, kira-kira gimana? Atau pacarnya Mas Agus? Pasti ngukurnya salah ya. Iya. Ya, fokusnya. ya, Pak. Betul. Paham ya teman-teman? Jadi ada kadang-kadang nggak fokus, kadang-kadang ada juga kesalahan pada alat, belum dikalibrasi misalnya ya teman-teman ya. Akhirnya menyebabkan ada kesalahan pengukuran. Oleh karena itu, berkembangnya pertama kali adalah dibikinlah yang namanya prototipe alat. Ya, prototipe alat. Jadi sebagai contoh, mur dan baut. Ya, anggaplah saya adalah pabrik yang membuat mur. Ya, mur itu yang bulat atau yang panjang ya? Yang mana? Yang bulat ya mur ya. Nah misalnya ya, saya produser yang bikin baut misalnya. Ketika saya ingin melihat apakah spesifikasinya betul, saya tinggal bikin prototipenya. Ya, jadi kalau pas dimasukkan cocok itu berarti yang namanya go. Ya, kalau nggak cocok berarti no go. Artinya teman-teman, ilmu ini itu yang pertama kali dikembangkan ya, Pokayoke. Jadi apa? Ini membuat yang namanya orang tidak perlu lagi diajari terkait dengan metode pengukuran, nggak perlu pakai alat ukur yang spesifik teman-teman. Ya, itu yang namanya tindakan pencegahan. Ya, Pokayoke yang dulu awalnya itu ada di QC, bayangkan teman-teman. Sekarang mulai dikembangkan di tempat-tempat seperti di K3, karena saya juga sebagai praktisi K3 juga. Ya, seperti contoh ilmu prevention atau tadi Pokayoke anti salah, ya. Kita sekarang sudah mulai terapkan misalnya contoh, bagaimana ya caranya agar karyawan itu pakai APD. Ternyata ada beberapa mesin yang dibuatkan sensor, teman-teman. Ya, di mana dia membaca reflektornya sarung tangan. Jadi ketika ada karyawan yang yang mengoperasikan tanpa sarung tangan tersebut, mesinnya nggak mau nyala. Coba. Jadi teman-teman berbahagialah yang nanti bekerja di bagian QC ya, karena ilmu ini nanti diadopsi juga dalam ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi ini teman-teman fokus dan dampaknya ya, ketika teman-teman masih fokus ke produksi, dampaknya adalah mutu ternyata tergantung orang. Kalau teman-teman lihat ada iklan rumah makan yang mengatakan koki lama kembali lagi gitu ya. Sebenarnya dia mau pakai iklan itu salah itu. Artinya apa? Berarti dia baru fokus kepada produksi. Mutunya tergantung dari orang. Mereka percaya bahwa orang yang bagus kompetensinya, outputnya akan baik. Tapi dia lupa bahwa ada sistem-sistem atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ya. Kalau perusahaan kita hanya fokus ke pengecekan produk, teman-teman, ternyata apa? Ternyata akhirnya berkembang istilah orang QC itu orang yang paling merana di perusahaan. Kok bisa, Bu? Ini curcol saya ya saat awal bekerja di QC. Iya, karena kenapa? QC itu suka disebut 4L, bener nggak? Kalau saya tanya ini ya sama Mas Abrianto, boleh dibuka Mas Abrianto mute-nya? Ya. Ya, Mas Abrianto ya. Oke, saya tanya Mas Abrianto. Misalnya ketika orang QC melakukan pengecekan untuk tadi ya, produk garment tadi. Ya. Oke. Seringkali dulu yang ditanyakan adalah ada kesalahan yang dimarahin siapa, Mas? QC ngelapor nih. Ternyata ada produk yang defect. Yang dimarahin siapa? QC-nya ya.
Terus yang disuruh mikir, ya udah kalau gitu solusinya apa, sama manajemen yang disuruh mikir. Ayo solusinya apa? Pikir. Siapa Mas? Orang QC. Orang QC juga, bener nggak? Udah gitu orang QC ngasih solusi. Oke, diisolasi dulu Pak, kemudian di repair. Setelah di repair, laporan lagi sama QC gitu ya. Nah orang produksinya memperbaiki, dilaporin lagi sama QC. Terus sebelum dikirim ke pelanggan dicek lagi nggak? Yang ngecek lagi siapa kira-kira? Orang QC. QC lagi, coba bayangkan teman-teman. Ada yang bilang QC itu gaji di bawah produksi, tapi 4L, lo lagi gitu ya. Itu curhatan zaman dulu ya. Jadi teman-teman silahkan disindir manajemennya kalau masih seperti itu ya. Pak Amrianto, terima kasih. Boleh di-mute kembali. Artinya teman-teman, kalau perusahaan teman-teman masih seperti itu terhadap orang QC, berarti mohon maaf nih, saya bisa bilang perusahaan teman-teman masih gagal move on. Ya, karena teman-teman masih berprinsip bahwa urusannya kualitas itu adalah hanya pada QC, ya. Nah, era sekarang teman-teman adalah eranya preventif, gitu ya. Kalau kemudian era yang berkembang lagi adalah eranya tindakan perbaikan, ada QA, ya kan? Tapi tetap aja teman-teman, ternyata di sini adalah teman-teman QA akhirnya yang sibuk, ya. Kenapa? Teman-teman seolah-olah jadi kayak orang pemadam kebakaran. Orang QA pokoknya sibuknya adalah mengatasi masalah. Oke? Karena masalah sudah terjadi, yang dipikirkan adalah bagaimana untuk mengatasi masalah. Karena bisa jadi bulan ini defek tertingginya karena baret. Ya, bulan depan defek tertingginya mungkin karena nggak rata flatness-nya, ya kan? Nah, jadi apa yang nah, orang-orang QA selalu berpikir masalah solusi gitu ya. Memang mereka akhirnya jadi orang-orang yang hebat dalam dalam ilmu QC-nya, tapi dalam ilmu problem solving, tapi ya mereka secara ilmu menanganinya agak nggak bisa ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, inilah yang berkembang saat ini, yaitu evolusi mutu. Ya, quality harusnya sekarang posisinya sudah di sini. Di mana quality itu tidak lagi, artinya gini, quality tidak lagi dimiliki hanya oleh departemen QA/QC. Tapi tetap QA/QC biasanya sebagai orang-orang yang mendrive atau yang mendorong. Ya, jadi sebagai contoh teman-teman. Karena kalau teman-teman sering belajar ISO apapun ya, seperti contoh ISO 9001, ISO 22000 misalnya untuk food safety, di mana di sana dikatakan bahwa ada istilah leadership and commitment, di mana di situ ditekankan bahwa kalau kita menerapkan ISO 9001, ternyata fokusnya bukan hanya kepada top management dan departemen QC, tapi ternyata kepada seluruh departemen. Ya, begitu juga teman-teman yang belajar food safety. Di sana disarankan sekali kita membuat yang namanya food safety team, di mana isinya bukan hanya orang production QC saja, tapi dari semua background pendidikan, ya, atau semua background proses kita yang berdampak kepada keamanan pangan. Artinya apa teman-teman? Evolusi mutu saat ini diminta untuk sistem pencegahan. Sistem pencegahan itu, contoh, kalau saya berbicara masalah produk yang tidak aman, ya, menurut Mbak Wici Putri, boleh Mbak dibuka mute-nya? Oke, Mbak Wici, kalau saya boleh tanya Mbak Wici, kira-kira kalau ada produk makanan yang ternyata ada kontaminasi, itu kira-kira bisa dari mana aja Mbak? Dari bakteri, jamur, ya, tapi kira-kira dari mana saja sumbernya Mbak? Bisa jadi pas tangan-tangan yang mengerjakan kan? Oke, jadi saya tanya teman-teman, bisa nggak dari kemasan produknya, kemasan yang nempel pada produk? Ini saya kebetulan lagi minum New Green Tea, ya. Oke, saya lagi minum New Green Tea. Ini nggak promosi ya, memang saya lagi habis beli. Maklum lagi promo di Alfamart, ya. Mak-mak suka yang promo, ya. Kalau saya mengkonsumsi ini ternyata saya sakit perut, bisa nggak ternyata bakterinya itu ada dari plastiknya? Saya tanya. Bisa ya Mbak Wici? Bisa. Bisa juga dari airnya yang digunakan oleh proses produksi, benar nggak? Ya.
Benar ya, Mbak? Oke. Bisa juga dari proses penyimpanannya, bisa Mbak? Bisa. Nah, sekarang teman-teman silahkan bayangkan. Oke, kalau dari proses produksinya, makanya teman-teman yang melakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, oke, ada di production, ada di QC, ada di gudang. Tapi sekarang bayangkan, Mbak, kalau bakterinya berasal dari kemasan botolnya. Berarti kira-kira teman-teman pembelian harus berpikir masalah pencegahan nggak? Bagaimana ya caranya agar kita beli botol kosong itu dari supplier yang memang menerapkan food safety juga? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nah, betul ya? Nah, jadi artinya apa teman-teman? Kita tidak hanya berpikir di area proses produksi saja untuk prevention, tapi juga kita berpikir dari sisi pengadaan, ya. Nah, kalau saya tanya lagi misalnya di sini kepada ini Mbak Mutiara Dian ini apakah ownernya Mutiara Mutu? Bukan, Bu. Oh, bukan. Saya pikir ini komisarisnya Mutiara Mutu, bukan ya. Oke, Mbak Mutiara Dian, boleh saya tanya sekarang. Kira-kira bisa nggak Pak, Mbak, produk yang tidak aman itu dihasilkan dari karyawan yang nggak paham? Bisa. 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 Berarti kira-kira kalau masalah nggak paham, nggak kompeten, itu kira-kira yang ngurusin di perusahaan siapa ya, Mbak? QC, Bu. QC atau HR? Training itu siapa yang ngurusin? Kalau misalnya pertama kali mau masuk itu HRD. HRD, tapi untuk terus? prosesnya itu kan QC. Oke, QC, betul. Tapi ngatur jadwalnya juga tetap dengan orang HRD ya, Mbak? Iya. Betul. Jadi artinya Mbak Mutiara tetap jadi orang-orang HRD juga ikut berpikir, bagaimana ya agar saya mencegah masuknya karyawan yang tidak kompeten. Benar nggak? Nah, betul ya teman-teman. Jadi terima kasih Mbak Dian. Boleh di-close dulu, di-mute dulu. Jadi sekarang evolusi mutu yang bicara masalah prevention, ya, itu diminta bukan hanya di satu departemen, meskipun dia bicara masalah kualitas, tapi hampir di semua departemen yang terkait, ya. Nah, teman-teman, ini juga ada salah satu hasil penelitian, ya, ilmuwan lain yang mengatakan bahwa ketika kita memfokuskan kepada prevention. Jadi kalau yang namanya prevention atau preventif itu di awal atau di tengah-tengah atau di akhir sih teman-teman? Di awal ya, atau di perencanaan ya. Nah, jadi ketika kita meluangkan waktu yang lebih panjang, ini kan waktu ya, waktunya kita lebih lama nih teman-teman ya, untuk melakukan yang namanya perencanaan sehingga kita berpikir masalah pencegahan, termasuk juga biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pencegahan, ya. Ternyata kita tetap diuntungkan dari sisi apa? Keuntungan ketika dari sisi kesalahan-kesalahan internal maupun kesalahan eksternal. Artinya teman-teman, konsep prevention ini bukan hanya berdampak kepada waktu, tapi juga ternyata berdampak kepada biaya. Nah, jadi ini kalau teman-teman pengen merayu bos, silahkan dirayu dari sisi uang. Kalau bos biasanya agak takut masalah uang ya. Ya teman-teman sampaikan, lebih baik kita menghabiskan waktu agak lama di perencanaan daripada waktu kita habis untuk masalah perbaikan, gitu ya. Nah, jadi nanti harapannya teman-teman dengan adanya sistem prevention, kita bisa berpikir dengan konsep nanti bagaimana, ya, bukan bagaimana nanti. Udahlah, kayak orang ya, kalau tadi yang saya contohkan warteg ya, udahlah nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang nanya, Bu ada ini nggak, bilang aja habis, ya kan? Karena mereka baru mengatasi masalah setelah ada masalah. Tapi kita sekarang berpikir masalah nanti bagaimana. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang pernah mendengarkan istilah BCP, Business Continuity, terutama masalah pandemi. Baik, ini teman-teman sedikit cerita ya. Dulu ketika Honda ya, grupnya Honda yang di Jepang itu menerapkan BCP kepada supplier mereka yang single. Artinya gini, misalnya Honda pakai katalis dalam proses produksinya, ya, bahan kimia ya teman-teman, katalis. Ternyata yang bisa memproduksi katalis ini cuma satu supplier.
maka Honda meminta perusahaan katalis ini, kalau kamu mau jadi supplierku, kamu harus menerapkan BCP atau Business Continuity Management System. Dulu saya ingat sekali teman-teman, perusahaan katalis ini merasa terbebani. Aduh, ngapain sih? Kenapa kok nerapin ISO ini? Kenapa bukan nerapin ISO untuk otomotif misalnya? Mereka sampai pikir gitu. Ya kan? Mereka sampai nggak ngerti waktu itu. Ternyata teman-teman, mereka sekarang termasuk orang yang berbahagia ketika masa pandemi ini. BCMS adalah ketika Corona atau COVID-19 ini menyerang dunia, teman-teman. Perusahaan-perusahaan yang masih bertahan, kalau teman-teman lihat, itu ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang dari awal menerapkan business continuity. Ya. Jadi mereka bisa menduga seperti apa sih masalah ke depan. Sehingga mereka bisa bertahan, teman-teman. Nah, itu ya. Karena kenapa? Ilmu BCMS itu berkembang dari ilmu mutu atau ilmu quality. Bayangkan, teman-teman. Jadi teman-teman mau jadi seseorang yang expert dalam ilmu prevention, teman-teman harus belajar quality dulu. Ya. Karena kita berpikir bagaimana kita mengantisipasi potensi masalah, ya kan? Dan kita melakukan tindakan sebelum masalah itu muncul. Atau dengan istilah lain apa teman-teman? Mungkin teman-teman pernah dengar istilah apa? Risk management. Ya, oke. Sampai sini saya akan menanyakan kepada teman-teman, adakah teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan kembali? Ya, kalau tidak ada, saya akan coba minta kepada teman-teman untuk melakukan analisa terkait dengan apa itu correction. Correction tadi apa? Correction, corrective action, dan preventive action. Mungkin kalau tidak ada yang tanya, saya sekarang yang mau tanya. Kira-kira kalau saya tanya kepada Mbak Rindi, boleh dibuka mute-nya? Oke, Mbak Rindi. Mbak Rindi Fitriani, selamat pagi. Boleh dibuka mute-nya? Oke, mungkin agak ada masalah ya. Kalau Mbak Rindi, kalau saya boleh tanya, Mbak Rindi, apa sih perbedaan antara apa namanya tadi saya bilang correction dan corrective action? Tahu nggak, Mbak? Correction dan corrective action apa, Mbak? Kalau Oke, Mbak Rendi mungkin bisa di-mute dulu sementara. Oke, saya jelasin dulu, tapi nanti Mbak Rendi yang simpulkan ya, oke? Tadi saya sempat cerita ada perusahaan ya yang melakukan repair saat mereka membuat baju, terus habis itu salah kancing yang dipasang. Jadi baju udah selesai potong kain, jahit, pasang kancing, ya sampai dimasukkan ke dalam plastik, ya teman-teman. Kemudian ketahuan ternyata kancing yang dipasang harusnya warnanya merah, yang dipasang hijau. Nah, mereka melakukan yang namanya repair, ya dibongkar lagi, dipasang lagi yang betul. Itu namanya adalah correction. Oke, Mbak Rindi silakan dijelaskan dengan pengertian. Berarti kalau gitu pengertian correction apa? Tadi analoginya, Mbak. Oke, ya Mbak paham ya? Oke, sekarang saya minta kepada Mbak Salis Wahyu. Ya, Mbak Wahyu, kalau corrective action tadi yang kalau kita baca ada di era ketiga ya Mbak ya, intinya tadi adalah teman-teman QA diminta terlibat dalam menyelesaikan masalah defect. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka coba menganalisa apa akar masalah. Ya, seperti contoh tadi saya anggaplah pabrik garmen, kemudian dari hasil metal detector ternyata satu batch baju, yaitu misalnya anggaplah 100 pieces, nah, ternyata diketahui ada 2 baju yang ada patahan jarum. Oke. Nah, kalau orang-orang QC berarti di final check mereka melakukan pengecekan lagi, ya kan? Nah, tapi kalau orang QA melakukan analisa, kenapa kok bisa ada patahan jarum di dalam baju? Dianalisa. Ya. Yang penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena misalnya tidak ada standar lifetime untuk umur jarum. Ya. Mereka tidak melakukan preventif untuk penggantian jarum sebulan sekali.
Nah, mereka akhirnya melakukan tindakan perbaikan, yaitu penggantian jarum masih bagus atau sudah aus, pokoknya diganti setiap 1 bulan, setiap 1 minggu sekali. Nah, sehingga masalah tidak terulang kembali. Itu adalah corrective action. Oke, sip. Mbak Salis sudah saya ceritakan analoginya. Silakan dipikir-pikir sambil menunggu tadi Mbak siapa sebelumnya yang saya tadi minta tanya, Mbak Rindi ya. Oke ya, Mbak Salis saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ya Mbak Salis, tapi jangan di mute aja. Oke, Mbak Rindi, boleh Mbak Rindi silakan dijawab kira-kira apa Mbak definisi dari correction? Jadi kalau correction itu tindakan perbaikan ketika terjadinya kesalahan, Bu. Tindakan perbaikan. Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi masalah, oke. Sudah terjadi masalah, tapi dilakukan proses perbaikan. Oke, secara langsung ya? Iya, secara langsung. Oke. Sekarang saya tanya Mbak Rindi, kira-kira setelah dilakukan repair kancing tadi, bisa nggak masalah terulang kembali Mbak Rindi? Bisa jadi, Bu. Bisa. Nah, itu ya teman-teman. Jadi correction kata kuncinya adalah tindakan itu dilakukan seketika setelah ada masalah, bener kan? Setelah tahu bajunya salah, langsung di-hold, diisolir, dilakukan repair. Ya, tapi yang sudah dilakukan itu tetap bisa menyebabkan masalah terulang kembali. Oke, terima kasih Mbak Rindi atas jawabannya. Kita sekarang beralih ke Mbak Salisat ya. Monggo Mbak, kalau gitu perbedaan correction dan corrective action apa? Kalau correction itu jika ada masalah baru dilakukan perbaikan. Kalau correction action itu Ya, Mbak saya minta yang corrective action aja. Kalau yang correction tadi sudah dijawab Mbak Rindi. Kalau corrective action tadi apa Mbak? Yang analoginya yang QA tadi loh. Apa, Mbak? Tindakan yang dilakukan untuk mencegah kesalahan tersebut. Untuk memperbaiki kesalahan. Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan. Oke, memperbaiki masalah, tapi yang tadi ingat Mbak, yang pecahan jarum, ya. Kemudian mereka melakukan, oke, kalau gitu kita tetapkan tindakan perbaikannya atau corrective action-nya adalah jarum di semua mesin jahit harus kita ganti seminggu sekali, bagaimanapun kondisinya, ya kan? Ya. Nah, itu yang disebut corrective action. Artinya apa? Akhirnya tetap sama-sama semua sebelum, artinya apa? Tindakan perbaikan kata kuncinya adalah tindakan pencegahan. Masalah bisa terulang kembali nggak Mbak Salis? Bisa. Oh, kalau tindakan perbaikan coba mungkin bisa dibantu dengan Mbak Putri Kusuma Dewi, boleh dibantu? Kalau gitu definisi yang corrective action apa? Coba kata kuncinya apa? Oh, kalau corrective action tindakan perbaikan sehingga tidak dapat terulang kembali, Bu. Oke, karena sudah ada apa? Sudah ada corrective action. Bukan, karena sudah ada analisa akar masalah. Ya, oke, Mbak Salih coba dicatat. Jadi, tindakan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan setelah ada masalah, tapi melalui analisa dulu, analisa akar penyebabnya. Untuk memastikan masalah tidak terulang kembali. Oke ya. Paham ya? Kata kuncinya pokoknya itu. Kalau corrective action, itu ada akar masalah, masalah tidak terulang kembali. Tapi kalau tadi Mbak Rindi, kalau cuma correction, itu apa? Cuma tindakan seketika atau immediate action, tapi sekedar mengatasi saja atau mengurangi dampak saja, tidak bisa mencegah masalah terulang kembali. Paham ya teman-teman ya? Sekarang kepada Mbak Fariha. Mbak Fariha boleh di-mute, selamat pagi. Di-unmute, mohon maaf. Ya, Mbak, kalau tadi corrective action setelah ada masalah, oke. Ya. Kalau preventive action apa, Mbak?
Kalau preventive action itu adalah tindakan yang dilakukan sebelum masalah itu terjadi. Oke, sebelum tindakan pencegahan. Oke, jadi teman-teman tadi sudah disampaikan ada 3 istilah ya teman-teman. Ada preventif, ya, ada correction, ada corrective action, ya. Oke, jadi teman-teman secara analogi mungkin seperti ini ya. Ada ini ya teman-teman. Jadi kata kuncinya ada di kata-kata ini teman-teman. Kalau preventif itu prevent occurrence. Bahasa Inggrisnya. Jadi mencegah munculnya masalah. Tapi kalau corrective action itu prevent recurrence. Oke? Mencegah masalah terulang kembali karena ada analisa akar masalah. Tapi kalau yang disebut dengan correction itu saat ini, yaitu itu masalah problem solving. Oke? Mesin rusak di kanibal ya teman-teman. Nah, itu problem solving, bener nggak? Ada hasil pengelasan yang ternyata masih bocor hasil pengecekannya, oke, dilas ulang dan sebagainya, itu namanya problem solving, ya. Oke, saya akan minta teman-teman coba analisa, ya. Di sini ada soal, teman-teman silakan dianalisa yang mana yang termasuk. Ini ada berapa soal sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Silakan teman-teman, ini saya kasih 3 ya. Jadi ada preventive action, ada correction, ada corrective action. Saya kasih waktu untuk mengerjakan sendiri-sendiri ya teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit ya, karena cuma 7 saja. Oke, gampang lah teman-teman, isi aja C, A gitu ya. Nomor 1 misalnya apa? Nomor 1 PA misalnya, gitu ya. PA itu preventive action, C itu correction, gitu ya. Nah, saya kasih waktu 5 menit, Mas Joko, ya, nggak apa-apa ya Mas. Saya mute dulu. Nanti saya tetap di sini. Teman-teman silakan mengerjakan. Nanti saya tanya masing-masing ya. Oke, Ibu, monggo.
Oke, bagaimana pekerjaannya teman-teman? Apakah sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kita coba bahas ya. Teman-teman, mungkin saya minta untuk nomor 1, part tidak terpasang. Oke. Karena part tidak terpasang karena part tercampur ya. Silakan di sini saya minta kepada Mas, di sini tulisannya siapa? Mas Anwar Musadat. Oke. Silakan Mas Anwar dan Mas Ongki kira-kira, tapi nggak apa-apa dimulai dari Mas Anwar dulu ya. Mas Anwar kira-kira kalau nomor 1 jawabannya Mas Anwar apa? Mas Ongki, kalau bisa nanti percaya pada kata hati ya, bukan kata teman ya Mas ya, pede aja dengan jawabannya, kira-kira apa jawabannya. Monggo, Mas. Ya, Bu. Ya, monggo. Part tidak terpasang karena part tercampur, proses ulang part yang tidak terpasang itu korektif. Apa Mas? Gini aja, C atau CA? Kalau C hanya correction, kalau CA corrective action. Nah, Mas pakai itu aja. Jawabnya gini aja teman-teman. C atau CA atau PA kita aja. Yang mana? Oh ya. Kalau yang pertama itu corrective action. CA. Corrective CA. Oke. Ya. Terima kasih Mas Anwar, boleh di-mute dulu. Sekarang silakan Mas siapa tadi yang saya minta tolong jawab, Mas Ongki ya? Tadi Ongki yang jawab, Bu. Oh, tadi Ongki. Oh, bukan Anwar. Oke, silakan Mas Anwar. Halo, ya. Ya, monggo. Habis saya pikir Mas Anwar yang udah dekat sama mic-nya, saya pikir Mas Anwar yang ngomong. Silakan. Ya, nomor 1 itu correction, Bu. Correction. Oke, ya. Baik. Sekarang kita bahas ya teman-teman. Terima kasih Mas Anwar dan Mas Ongki. Intinya santai teman-teman. Ini bukan ujian. Jadi kalau memang masih ada yang salah juga nggak masalah. Ya kalau bener semua jadi trainer nanti ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Part tidak terpasang karena part tercampur. Intinya gini sekarang. Oke, Mas Anwar boleh di mute juga. Di mute lagi ya. Oke. Mas Ongki juga sama di mute juga. Baik. Intinya masalah sudah terjadi belum? Sudah ya? Sudah jadi masalah ya, karena partnya tidak terpasang, ini sudah masalah. Kemudian mereka baru melakukan part ulang atau pemasangan part ulang. Artinya mereka baru melakukan yang namanya correction. Kenapa? Karena mereka belum memastikan, karena kalau kita baru melakukan proses ulang, bisa jadi masalah terulang kembali. Karena kan yang jadi akar masalah adalah partnya tercampur ya. Kalau kita melakukan akar masalah berarti harusnya kita pisah dulu ya kondisi partnya, karena bisa jadi ada part yang mirip ya. Oke. Sekarang saya minta kepada Mas Rido ya dan Mas Muhni ya untuk menjawab soal yang kedua, yaitu dimensi part tidak sesuai karena ada gap pada jig. Nah, teman-teman tadi saya sempat jelaskan masalah Pokayoke. Tadi Pokayoke tadi yang tadi saya jelaskan ada mur, ada baut. Prototipe-nya mur ini saya sebut dengan jig. Ya, jig itu semacam prototipe yang untuk membantu apakah sudah sesuai atau belum speknya kita. Jadi mereka nggak perlu lagi pakai sketmat ya, nggak perlu lagi pakai penggaris gitu ya. Nah, ternyata yang ada masalah tuh pada prototipenya. Entah prototipenya itu ada kerusakan ya, atau malah ada mungkin ketambahan material di situ, mungkin ya teman-teman, sehingga ada gap ya. Yang dilakukan adalah melakukan repair pada jig. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Mas Rido atau mau Mas Muhni yang jawab? Monggo. Ya, monggo Mas Rido, silakan langsung jawab, di unmute dulu. Monggo Mas Rido. Menurut itu preventif, Bu. Kenapa preventif? Karena di situ ada repair jig, maksudnya untuk tindakan selanjutnya itu ada perbaikan loh, Bu. Supaya kejadian itu tidak terjadi lagi. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Sekarang saya minta Mas Muhni. Ayo Mas Muhni. Mas Muhni. Ini kayak Mas Muhni ini lagi berdoa nih kayaknya ya. Mas Muhni, selamat siang. Halo.
Oke, sepertinya Mas Mudi belum bisa kita hubungi, berarti kita coba cari lagi ya teman-teman. Ini saya maunya yang jawab yang cowok dulu ya. Oke, Mas Tegar, Mas Beril Tegar. Mas, halo, selamat siang, Mas Beril. Oke, Mas Beril. Siang, Bu. Oke, jawabanmu apa, Mas? Nomor 2, Mas. PA, Bu. Preventive Action. Oke, ini kayaknya Mas Beril Tegar ini sama Mas siapa tadi? Sebelumnya yang jawab? Ridho. Mas Ridho ya, ini kayaknya sehati nih ya, sama-sama hobi yang preventif ya. Padahal sekarang coba dilihat dulu, masalahnya udah terjadi belum? Udah terjadi masalah. Teman-teman, kalau masalah sudah terjadi, itu namanya adalah cuma 2 pilihannya. Correction atau corrective action. Ya. Kalau masalah sudah terjadi, jawabannya Mas Tegar, ini antara 2. Nah, coba yang jadi yang pertanyaannya yang mana yang benar? Correction atau corrective action? Kalau teman-teman jawabnya preventif, salah besar. Kenapa? Karena kalau preventif, masalah belum terjadi. Kan di sini sudah ada. Dimensi part tidak sesuai, artinya sudah terjadi yang namanya masalah. Oke? Tapi nggak apa-apa, nah, kan kita pelatihan ya. Tapi mereka ini baru melakukan repair pada prototipe-nya. Oke? Nah, ya teman-teman ya. Berarti sekarang ini apa? Correction atau corrective action? Corrective action, Bu. Corrective. Masalah bisa terulang kembali nggak? Iya, Bu. Tapi kan kalau misalnya saya milih corrective action, itu karena terjadi non-conformity output, Bu. Karena terjadi tidak kesesuaian. Maka harus segera dilakukan tindakan-tindakan perbaikan, Bu. Betul. Supaya permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Betul. Nah, yang menjadi masalah adalah non-conformity-nya adalah dimensi part. Oke? Betul kata Mas. Non-conformity-nya dimensi part. Penyebabnya itu adalah ada gap pada jig, ya, atau jig itu tadi prototype ya. Yang dilakukan perbaikan adalah jig-nya di repair. Teman-teman sekarang bayangkan, anggaplah ini perusahaan spare part yang membuat banyak ukuran spare part. Kira-kira dia punya prototipe lebih dari 1 atau cuma 1? Kira-kira Mas Tegar? Lebih dari 1. Nah, lebih dari 1, bayangkan. Jadi ketika yang di repair itu hanya jig yang 1 saja, maka masalah masih bisa terulang kembali nggak? Masih bisa ya teman-teman. Jadi jawaban nomor 2 itu bisa, juga sama seperti nomor 1. Teman-teman memperbaiki prototipe itu baru disebut dengan correction. Oke ya? Ini nomor 1 itu baru disebut dengan correction. Karena kita masih belum memastikan masalah terulang kembali atau tidak. Kalau ada yang nanya, Bu Linda, corrective action-nya apa? Corrective action-nya adalah misalnya ya teman-teman, kita melakukan pengecekan kepada semua jig. Ya, apakah ada gap di sana? Ketika ada gap, baru kita repair. Atau kita juga buat ketentuan macam checklist sebelum bekerja. Ya, ketika teman-teman mau bekerja, dilakukan dulu pengecekan jig-nya. Jadi kalau rusak, ada pelaporan. Nah, itu teman-teman. Jadi memastikan agar tidak terulang kembali. Sekarang saya minta kepada Mbak Nurul, ya. Mbak Nurul sudah belum ya saya tanya? Belum ya? Sama Mbak Evi, belum saya tanya ya. Oke. Mbak Nurul sama Mbak Evi, silakan dijawab yang nomor 3 ya. Ini ceritanya tagihan kita terlambat karena surat jalan dari ekspedisi terlambat diberikan ke perusahaan. Yang kita lakukan cuma kita nelpon doang, Mbak. Oke, silakan Mbak, jawabannya apa? Nanti kalau kamu jawab yang di sini di unmute dulu. Di bawah. Ini kayaknya di tempatnya siapa nih, seru banget nih ya. Oke, ayo tadi siapa yang mau jawab tadi? Mbak Nurul ya, siapa tadi? Mbak Evi. Evi, oke, monggo Mbak. Untuk nomor 3, jawabannya action C.
Yang nomor 3 jawabannya C ya. Terus kalau satu lagi tadi Mbak siapa? Selain Mbak Nurul siapa lagi tadi? Saya minta tolong. Mbak Evi ya? Siapa? Kalau Mbak Nurul sudah on belum? Mbak Nurul sudah pernah saya tanya, Mbak Ersaliani Nurul? Coba aku bantu unmute. Oke, Mbak Ersaliani, monggo. Terdengar, Mbak? Oke. Ya, monggo, Mbak. Jawaban nomor 3 apa? Ada masalah, surat kita terlambat diserahkan dari ekspedisi, tapi kita cuma baru nelpon doang. Kita berarti baru melakukan yang namanya correction. Ya, betul ya? Oke, terima kasih. Mungkin bisa di-mute lagi Mbak Nurul. Baik, teman-teman. Nah, sekarang kalau untuk nomor 4, saya minta Mas Hafiz. Mas Hafiz, kira-kira jawabannya apa? Nomor 4, kita melakukan identifikasi resiko atau kita menentukan identifikasi aspek dampak. Kira-kira menurut Mas apa itu? Ya, monggo Mas. Oh, kayaknya suaranya Mas Hafiz nggak keluar ya. Boleh Mas Hafiz lewat Ya, PA, Bu. Itu apa Mas? PA. Preventive Bagus. action. Betul, preventive action. Karena masalah belum terjadi, Belum terjadi. Ya Mas ya. Oke, sekarang saya minta kepada Mas Gregorius ya. Oke, Mas Gregorius, betul ya namanya? Ya, Mas? betul, Oke, ya. boleh. Sekarang di sini ada ceritanya adalah suara mesin terdengar tidak normal. Ya, kemudian kita melakukan perbaikan mesin. Ya. Ada yang bilang ini mesinnya belum rusak, Mas. Ya, tapi mesinnya baru terdengar tidak normal. Terus kita perbaiki. Menurut Mas ini termasuk apa, Mas? Correction, Bu. Correction. Iya. Correction atau corrective action? Correction, Bu. Correction, karena masalah sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Oke. Ya. Nah, kalau saya tanya sama Mbak Ratna, ini anggaplah mobil Mbak Ratna, misalnya ya, Mbak Ratna naik mobil atau naik motor. Motornya sih masih bisa jalan, Mbak. Tapi kebetulan ada suara-suara yang agak-agak aneh gitu ya. Tapi kan ya kita sebagai bukan orang mesin kita nggak ngeh ya Mbak gitu ya. Tapi kemudian orang tua atau mungkin kakak kita memperbaiki motor tersebut, itu yang namanya apa Mbak? Correction. Correction, oke. Nah, teman-teman, ini ada beberapa orang mengatakan ini bisa jadi ada teman-teman yang mengatakan ini preventif. Kenapa? Karena toh mesinnya masih bisa jalan, Bu, gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mendengar ini nggak oke, langsung diperbaiki. Tapi memang beberapa orang menyatakan kalau sudah bunyinya nggak normal, itu sudah diasumsikan sebagai perbaikan. Seperti itu ya. Oke, jadi mungkin betul, yaitu correction. Ya. Sekarang adalah saya minta kepada Mbak Anggini Laras, boleh dijawab yang nomor 6. Orang produksi salah membuat spare part karena informasi dari marketing kurang jelas. Nah, tindakan selanjutnya, marketing diminta lebih detail dalam mengumpulkan informasi dari customer. Oke, Mbak Anggini Laras, kira-kira ini apa, Mbak? Preventif, Bu. Nah, sekarang Mbak Anggini saya tanya, masalah udah terjadi belum? Udah ya. Berarti pilihan. Nah, kalau masalah sudah terjadi, pilihannya cuma 2 nih. Correction atau corrective action, ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah masalahnya terulang kembali nggak kalau marketing sudah meminta detail nanti ke depannya? Tidak, Bu. Tidak. Berarti jawabannya adalah ini correction atau corrective action? Corrective action. Betul, yang ini adalah corrective action. Bagus. Sekarang saya minta terakhir kepada Mbak Umi Nur. Sudah jawab belum tadi? Di sini belum ya, Mbak? Belum. Ya, Bu. Oke, boleh. Oke, Mbak Umi, yang terakhir, Mbak. Ayo. Save the best for last. Silakan jawab. Terjadi customer claim. Yang apa, Mbak? CA. Corrective action. Betul. Bagus sekali. Jadi, kenapa CA, Mbak? 1, karena masalah sudah terjadi. Nah, kemudian dilakukan perbaikan agar tidak terulang.
identifikasi akar masalahnya. Oke, mereka sudah sesuai dengan identifikasi akar masalah, ya. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Umi. Ya, Anda menutup dengan cantik. Oke, seperti kata lagu zaman saya dulu, Mbak Umi ada lagu yang namanya Save the Best for Last. Jadi betul ya Mbak Umi. Saya menyisakan pertanyaan terakhir untuk Mbak Umi yang ditutup dengan bagus, ya. Oke, teman-teman yang pernah belajar sistem manajemen, ya, baik itu ISO 9001. ISO TS ya untuk apa namanya otomotif ya, ada juga untuk yang lain teman-teman, itu adalah sistem manajemen mutu ya, atau kita sebut dengan quality management. Nah, di dalam quality management itu ada dua, ada quality control dan ada quality assurance. Jadi memang meskipun, jadi ibaratnya gini teman-teman, ini analoginya sama seperti perusahaan yang namanya Semen Gresik dan Semen Indonesia ya. Jadi kalau saya tanya teman-teman, yang terkenal duluan tuh sebenarnya siapa sih? Semen Gresik atau Semen Indonesia? Sebetulnya adalah Semen Gresik, benar nggak? Pabriknya Semen Gresik itu ada duluan. Tapi ketika ditanya sekarang, siapa yang kedudukannya lebih besar? Itu ternyata Semen Indonesia. Karena Semen Indonesia sekarang menguasai Semen Gresik, menguasai Semen Padang, ya, menguasai semen yang ada di Vietnam, termasuk juga Holcim, teman-teman. Sekarang sudah dibeli sama Semen Indonesia. Ya, dan pusatnya Semen Indonesia itu adanya di Semen Gresik, di Gresik sana, gitu ya. Nah, ini sama teman-teman, seperti analoginya QM sama QA/QC yang dulu berkembang, ya. Kalau teman-teman tadi mempelajari evolusi quality, yang berkembang pertama adalah quality control, bener nggak? Ya kan? Era pengecekan produk pertama kan, nah QC. Tapi sekarang yang ternyata lebih besar ruang lingkupnya adalah QM atau quality manajemen. Jadi analoginya sama ya teman-teman. Jadi artinya yang lahirnya terakhir belum tentu skopnya lebih kecil ya, karena bisa jadi yang lahir terakhir seperti quality management, ilmu tersebut ternyata lebih luas ya, termasuk di dalamnya ada ilmu QA, ada ilmu QC ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman kedudukannya. Jadi ketika teman-teman mempelajari sistem manajemen mutu, di dalamnya kita mempelajari QA QC, tapi tentu saja kita hanya mempelajari kulit-kulitnya saja. Ya. Tapi ketika teman-teman betul-betul bekerja di QC, teman-teman mungkin tidak paham secara luas apa itu QM atau ISO 9001, tapi teman-teman detail paham tentang bagaimana sampling, ya, tahu dengan pasti seperti apa speknya produk. Ya, itu ya teman-teman, karena teman-teman ada di core-nya quality control, ya. Nah, kenapa sih teman-teman QA sama QC itu masuk ke dalam QM, ya? Karena teman-teman pada intinya ketika kita berbicara di perusahaan mengenai kualitas, ya, kualitas itu kan adalah derajat derajat terkait dengan excellence-nya, ya, derajat bagusnya suatu produk atau suatu jasa. Berdasarkan apa? Satu, berdasarkan persyaratan pelanggan, yang kedua berdasarkan standar nasional maupun internasional terkait produk tersebut, ya. Oke. Jadi kalau ada yang nanya sebenarnya, misalnya saya tanya, produk yang bermutu itu apa sih, Mas Mustafa? Apa Mas Mustafa? Produk yang bermutu itu apa? Boleh di-unmute dulu Mas Mustafa? Oke, apa Mas Mustafa kalau saya tanya, produk yang bermutu itu apa sih Mas? Produk yang sesuai standar, Bu. Oke, standar. Tapi tadi saya menyampaikan teman-teman, degree of excellence itu tidak hanya berdasarkan standar saja ya. Bisa juga berdasarkan persyaratannya customer. Ya? Betul. Jadi produk yang bermutu adalah produk yang sesuai dengan persyaratan pelanggan ataupun standar ya nasional maupun internasional. Ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi teman-teman, ini banyak yang salah paham. Kalau misalnya customer kita komplain, teman-teman, artinya customer kita tidak puas atau customer kita merasa produk kita tidak bermutu. Oke, sekarang saya tanya kepada Mbak Putri, coba Mbak Putri, kira-kira menurut Mbak Putri apa jawabannya? Kalau customer kita komplain, artinya customer kita merasa produk kita tidak bermutu, atau mereka merasa
mereka tidak puas. Makanya ada dua istilah ya teman-teman. Yang ingin dicapai di 9001, produk bermutu sama kepuasan pelanggan. Kira-kira kalau mereka komplain, mereka merasa yang mana? Coba Mbak Putri. Kalau menurut saya mereka merasa kurang puas, Bu. Oke, baik. Ada jawaban yang berbeda dari Mbak Putri? Tadi saya coba tengahin dulu teman-teman ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas siapa tadi yang sempat jawab masalah definisi kualitas tadi siapa? Ya, betul ya. Bahwa kualitas itu adalah produk itu dinyatakan, produk atau jasa dinyatakan sesuai persyaratan. Yang kedua adalah sesuai persyaratan pelanggan, yang kedua sesuai standar. Jadi ketika seorang konsumen atau pelanggan kita itu komplain, teman-teman harus catat ya sebagai orang QA sama QC ya. Komplain itu artinya mereka menyatakan produk kita tidak bermutu. Itu harus dipahami dulu, ya. Karena kalau produk yang sudah bermutu itu artinya apa? Ya berarti produk yang orang nggak akan komplain, bener nggak? Ya. Jadi kalau kita masih ada komplain teman-teman, artinya produk kita masih dinyatakan oleh konsumen kita sebagai produk tidak bermutu, ya. Tapi kalau saya tanya sekarang, teman-teman pernah nggak punya langganan, entah langganan mie ayam, entah langganan bubur ayam, entah langganan tukang cukur ya Mas ya. Teman-teman pokoknya kenapa Mas itu kok dijadikan langganan? Apakah hanya sekedar murah? Apakah hanya sekedar enak? Pasti tidak teman-teman. Ternyata yang namanya langganan itu teman-teman, kita punya produsen yang kita bilang langganan. Ternyata mereka itu dinyatakan bisa memenuhi harapan kita. Sebagai contoh, Mas Amirul Gufron misalnya punya langganan tukang cukur, gitu ya. Kenapa kok selalu ke sana? Ya Bu, saya tuh kalau ke sana, saya nggak usah ngomong maunya apa. Dia tuh sudah tahu saya tuh maunya potong rambut dengan model tentara, gitu ya Mas Amirul ya. Nah, kalau saya mau model rambutnya Mas Amirul agak-agak model tentara nih, gitu ya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah ya teman-teman? Atau teman-teman pernah makan bubur ayam, di mana ketika teman-teman datang, Pak satu ya, nggak usah nanya, dia sudah tahu. Oh, si Mbak ini nggak pakai kacang. Ya, ketika kita makan mie ayam, ya Bang satu ya, dia sudah tahu. Oh, si Mbak ini nggak pakai daun bawang. Itu ya teman-teman, itu yang kita harapkan. Ya, ternyata teman-teman sekedar murah, ya itu tidak selalu murah itu disenangi oleh semua orang, enggak kan? Ada juga orang yang suka yang barang-barang yang lebih mahal gitu ya. Jadi artinya teman-teman harus paham. Definisi kepuasan pelanggan adalah kita bisa mencapai atau melampaui harapan pelanggan. Ya. Harapannya setiap pelanggan ini berbeda. Jadi tukang cukur tadi Mas, itu dia sudah memenuhi kaidahnya. Kenapa? Dia tahu pelanggan A dengan pelanggan B perbedaannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sedangkan teman-teman yang dikatakan tadi masih komplain, itu berarti produk kita masih dinyatakan tidak bermutu. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Untuk memahami keharapan pelanggan, kan harapan itu kan kadang-kadang kan nggak disampaikan ya Mbak ya. Butuh seni nggak teman-teman? Sekarang saya tanya Mbak Hajrah. Ya, sudah menikah belum Mbak Umiyatul Hajrah? Atau belum? Sudah menikah belum? Nah, atau misalnya, saya nggak tahu ya sudah punya pacar atau enggak. Nah, misalnya contoh nih. Biasanya teman-teman yang para pria, ya, para jomblo-jomblo, ya, teman-teman harus tahu bahwa wanita itu kadang-kadang apa yang menjadi harapannya itu nggak disampaikan. Ya, apalagi wanita itu suka berkata-katanya berbeda dengan harapannya. Jadi misalnya sebagai contoh ya, misalnya kalau yang sudah menikah atau yang sudah punya pacar, misalnya tanya, sayangku besok ini hari pernikahan kita, misalnya suami nanya gitu, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Kadang-kadang para istri berkata apa? Udah nggak usah Pak, biasa aja gitu ya. Artinya apa? Bapak-bapak yang sudah pernah menikah nih, bapak-bapak yang sudah menikah. Ternyata yang ngomong biasa aja Pak, nggak usah dibelikan apa-apa. Ternyata istrinya itu sangat berharap teman-teman. Ya, paham ya? Jadi kadang-kadang begitu juga dengan customer kita. Customer kita kadang-kadang cuma bilang, Pak, kita butuh produk A dengan spesifikasi seperti ini atau sesuai dengan SNI, dikirimnya kapan, dibungkus atau di wrapping, di packing dengan kondisi seperti ini. Udah, itu persyaratannya yang disampaikan. Tapi harapannya itu nggak disampaikan, teman-teman. Sehingga untuk mengetahui hal ini,
itulah muncul yang namanya manajemen. Maka di situ dikatakan quality itu membutuhkan manajemen. Artinya apa? The art, seni teman-teman. Ya, ternyata manajemen itu membutuhkan seni. Kenapa seni? Artinya apa? Untuk memahami tadi, terutama apalagi yang paling penting adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan itu dibutuhkan seni. Tadi ya. Seperti contoh, Bapak insinyur yang tadi saya cerita menciptakan Pokayoke, itu juga dari sisi mereka sudah memahami, oh iya ya, karyawan itu tempatnya salah dan lupa. Makanya mereka menerapkan yang namanya Pokayoke atau anti salah. Itulah kenapa nanti QA/QC dimasukkan dalam quality management. Karena dibutuhkan kemampuan untuk memahami orang, menggerakkan orang, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu filosofinya TQM ya. Nanti kalau teman-teman belajar TQM lebih dalam lagi, teman-teman akan mempelajari mengenai apa itu customer satisfaction, ya, apa itu kemudian bagaimana melakukan strategic bisnis dan sebagainya. Jadi biasanya kalau teman-teman mengetahui ada jajaran direksi, saya pernah punya teman, saya karena basicnya kan teknik kimia teman-teman. Teman-teman teknik kimia pasti awal-awal masuk tuh di QA, di QC, di production. Saya punya beberapa teman yang awalnya orang QC, sekarang jadi orang HR. Bayangkan teman-teman. Kenapa Bu bisa pindah sebegitunya? Dan ketika mereka dipindah ke HR, fungsi mereka tidak lagi fungsi di level middle, teman-teman. Sudah levelnya sudah up. Ternyata teman-teman QA/QC itu Anda bisa menjadi seorang manajerial, entah itu di fungsi-fungsi HR, finance bahkan. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat TQM, yang tadi di dalamnya ada QA sama QC, di dalamnya ada bagaimana kita melakukan training, ya, bagaimana kita melakukan customer satisfaction. Saya punya teman-teman yang basicnya QC dipindah ke dipindah ke marketing untuk divisi business development. Kenapa? Karena kita di TQM, di QA, di QC terbiasa menggunakan prinsip decision based on fact. Tadi loh teman-teman. Bagaimana kita mencari corrective action berdasarkan akar masalah. Benar nggak? Akar masalah itu pasti dasarnya fakta, ya kan? Nggak mungkin asumsi. Karena teman-teman terbiasa seperti ini, akhirnya lama-lama teman-teman bisa menjadi seorang manajerial. Nah ini ya teman-teman, saya mungkin dalam paparan 4 jam ini tidak akan mendetailkan bagaimana konsep sampling, ya itu teman-teman bisa belajar sendiri secara teknik. Tapi harapan saya adalah teman-teman nanti ketika bekerja jadi QA/QC, harapan saya teman-teman nanti bisa melesat lebih tinggi lagi. Karena dari QA/QC teman-teman menjadi bagian dari quality management. Teman-teman juga bisa jadi auditor seperti saya. Kenapa? Ya karena terbiasa tadi teman-teman, ya terbiasa mencari yang namanya strategic and system approach, pendekatan berdasarkan sistem. Ya, teman-teman juga bisa nanti menjadi seorang di business management itu dia menjadi yang namanya teman-teman continuous improvement. Nah, itu ada ya yang mereka selalu memikirkan bagaimana ya improvement seperti Kaizen ya. Kemudian mereka menjadi bagian dari direksi ya, karena mereka yang melakukan yang namanya pelaporan dan sebagainya ya. Oke. Intinya adalah teman-teman, ketika kita melakukan QA atau QC, kita harus punya filosofi seperti ini. Ya, do the right things, ya, right the first time, ya, every time. Jadi artinya apa teman-teman? Jadi teman-teman sebagai orang QC dan orang QA itu harus punya integritas. Integritas ada yang bilang begini, antara hati, pikiran, omongan itu sama. Jadi ketika teman-teman menyatakan bahwa, oke, quality first ya, oke, atau food safety first ya, misalnya gitu ya. Misalnya jangan sampai teman-teman melakukan meeting, ya teman-teman anggaplah bekerja di pabrik makanan. Kemudian teman-teman bilang food safety first ya, jadi fokus kepada keamanan pangan gitu ya. Tapi ternyata teman-teman tetap aja di situ misalnya sambil rapat sama anak buah, makannya sambil makan gorengan di depan pabrik yang digoreng pakai plastik ya teman-teman. Nah itu ya. Nah, itu kadang-kadang bagi kita anak buah juga kadang-kadang, nah ini gimana sih Pak? gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman prinsip kita adalah satu ya, prevention. Kemudian kita proaktif. Kita bukan firefighter. Artinya kita nggak hanya melakukan problem solving, tapi kalau bisa coba kita proaktif mencari masalah, ya. Oke. Quality management teman-teman dikembangkan oleh Bapak Deming, ya.
di mana Bapak Deming juga sebagai salah satu orang yang menyatakan bahwa sistem itu terdiri dari 5 hal. Ya, jadi kalau teman-teman pengen produknya bagus secara konsisten, maka 5 hal ini sebagai pilar. Apa saja? 4M, 1E. Pernah dengar 4M, 1E? Man, manusia, harus sesuai kompetensi. Metode kerjanya harus efektif. Mesinnya harus dirawat agar jangan sampai saat produksi tiba-tiba rusak. Betul nggak? Terus apa lagi? Materialnya. Tidak ada yang namanya produk yang berkualitas dari material yang jelek. Benar nggak teman-teman? Jadi teman-teman bayangkan saja, kalau kita memproduksi mie ayam dari ayam tiren misalnya, ayam yang mati kemarin, oke, anggaplah laris karena bumbunya enak, tapi nggak lama kemudian itu bisa ditangkap sama polisi. Benar nggak teman-teman? Iya, karena kita sudah melakukan material yang tidak sesuai dengan entah regulasi, entah persyaratan pelanggan. Ya. Terakhir adalah lingkungan untuk proses. Itu juga diperhatikan. Jadi untuk memproduksi produk yang bagus, contoh seperti saya memproduksi fan belt, itu karet ya teman-teman. Bayangkan kalau iklim suhunya untuk tempat penyimpanan karet nggak saya perhatikan, maka fan belt saya akan menjadi getas dan sebagainya. Ya, itu adalah definisi QA dan QC ya. Di mana nanti pada akhirnya kita juga berbicara masalah PDCA. Nah, sedangkan perbedaan spesifik QA dan QC itu apa teman-teman? Kalau QA itu ternyata lebih kepada prevention. Sehingga kenapa orang QA dibawanya kepada sistem. Artinya orang QA itu yang mengidentifikasi resiko tadi loh teman-teman, itu adalah QA. Jadi apa sih resikonya? Resiko itu kan sesuatu yang belum terjadi. Ya, kira-kira dari mana ya resiko bakteri patogen di makanan? Oh bisa jadi dari plastiknya. Bagaimana cara mencegahnya? Itu adalah tugasnya teman-teman QA. Sedangkan tugasnya teman-teman QC adalah mengidentifikasi defek apa yang terjadi. Jadi dia bisa ada di in process, dia bisa juga ada di final process. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kegiatan-kegiatan QC lebih kepada kegiatan operasional teknis untuk memastikan persyaratan terhadap kualitas. Tadi persyaratan tadi apa teman-teman? Bermutu tadi apa? Ada 2. Persyaratan pelanggan dan persyaratannya standar. Standar itu bisa internasional maupun nasional. Sehingga QC itu lebih teknis. Ini materi ini saya dapatkan dari American Society of Quality. Sedangkan QA itu lebih kepada sistem. Karena QA adalah assurance. Assurance itu apa? Menjamin, teman-teman. Oke? Menjamin bahwa produk atau jasa kita itu bisa memenuhi persyaratan. Bagaimana kita bisa menjamin? Ya berarti mau tidak mau kita melakukan yang namanya identifikasi resiko. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah preventif. Itu ya teman-teman. Misalnya sebagai contoh, orang QC yang membuat, orang QA yang membuat quality plan. Misalnya ya. Misalnya quality plan itu apa sih teman-teman? Pengecekan di tahapan proses. Seperti contoh, ketika suatu produk keluar dari proses press, ya kegiatan mesin press. Oke, apa saja yang dicek? Oke, ya itu yang melakukan pengecekan orang QC-nya. Tapi orang QA berpikir, kenapa itu harus dicek parameter itu? Nah itu ya teman-teman, tujuannya apa? Nah, ya jadi itu adalah orang tugasnya teman-teman QA. Nah ini ya teman-teman ya perbedaan QA sama QC. Jadi kalau QC lebih kepada mengidentifikasi cacat pada in progress, ya produk yang in progress maupun produk jadi. Ada yang bilang teman-teman QC tadi karena dia aktivitasnya teknis, maka pekerjaan mereka lebih kepada sifatnya reaktif dalam hal mencari, mendefinisikan kualitas. Jadi misalnya mereka setelah output produk atau output proses, mereka melakukan pengecekan. Sedangkan orang QA lebih kepada proaktif. Mereka mencegah cacat dengan fokus kepada membuat produk. Ya, tapi ini tidak selalu teman-teman. Artinya bisa jadi orang QA juga melakukan tadi ya, yang masalah corrective action, memastikan agar produk tidak terulang kembali. Ya, tetap itu juga tugasnya QA, ya teman-teman ya. Oke. Tugasnya QA juga seringkali
bekerja sama dengan teman-teman R&D ya atau teman-teman engineering ya dalam pengembangan produk, teman-teman ya. Jadi tadi anggaplah sudah terjadi produk cacat. Oke, dilakukan penanganan oleh QC, teman-teman QA melakukan improvement bagaimana agar produk ini tidak terulang kembali ya. Nah, itu adalah tugas-tugasnya QA dan QC ya. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi teman-teman QA biasanya, karena tadi kita sudah tahu perbedaannya, mereka biasanya identik dengan pembuatan dokumen. Ya, jadi pembuatan dokumen. Jadi kalau teman-teman QC lebih fokus kepada pola pencatatan, karena mereka melakukan pengujian, pengecekan, kemudian mereka mencatat. Oke, kalau boleh tahu, Mas Ruli Abdul Aziz, boleh unmute dulu Mas Ruli. Oke, Mas Ruli boleh saya tanya, apa Mas perbedaan dokumen dan catatan Mas Ruli? Ya Bu, tes. Ya, monggo. Mas Ruli, perbedaan dokumen dan catatan apa? Tadi saya bilang dokumen itu tugasnya QA kebanyakan. Ya, karena mereka membuat yang namanya identifikasi resiko, tindakan pencegahan atau tindakan pengendalian, maka di dalam dokumen seperti prosedur, ya dibikinlah ketentuan-ketentuan. Ya kan? Jadi dokumen itu apa sih Mas? Sedangkan QC itu melakukan, kalau QC melakukan pencatatan, gitu ya. Oke. Kalau gitu, Mas saya kasih pilihan deh, dokumen ya. Oke. Ya. Sekarang saya minta kepada Mas Mustafa, udah saya tanya belum tadi? Belum ya? Mas Mustafa, oke. Mas Mustafa silakan jelaskan kepada saya catatan itu apa sih Mas? Ya, Ya, Bu. Mas Ruli jelaskan saya tadi dokumen, ya. Mas Mustafa jelasin sama saya catatan. Kalau catatan itu untuk di QC biasanya tentang pengecekan yang sesuai standar, Bu. Ya, betul. Jadi misalnya produk dicek, dicatat ya, Mas. Nah, jadi Ya. catatan tuh apa kalau gitu saya tanya? Digunakan untuk apa, Mas? Catatan. Untuk apa ya? Saya tanya nih, boleh nggak diloloskan produknya, Mas? Kira-kira. Oh, Berarti misalnya Mas kalau ada- ada defect, ya kalau ada defect nggak boleh. Jadi Mas ngelihat catatannya, ya kalau misalnya ternyata melebihi acceptance quality level nggak boleh diloloskan, bener nggak Mas? Iya, Jadi catatan digunakan sebagai bukti. Nah, gitu ya, bukti ya. Sebagai contoh, Bu Linda apa sih buktinya? Bu Linda udah nikah atau belum? Padahal tangannya nggak ada cincin kawinnya. Oh, saya punya catatan yang namanya buku nikah. Bener nggak Mbak? Nah, buku nikah itu catatan. Nah, sekarang saya balik lagi tadi sama Mas, siapa tadi? Yang dokumen, Mas siapa? Mas Ruli, Ya, Bu. siapa? Ya, Mas Ruli. Kalau gitu Mas Ruli, apa itu Dokumen, Bu. dokumen? Ya, apa itu dokumen? Saya coba jawab, Bu. Kalau Ya, dokumen silakan. sih itu satuan SOP atau catatan yang terdokumentasi Oke. Digunakan di untuk apa, mana Mas? itu sebagai dasar acuan, Bu. Misalkan kalau dari QC itu sebagai proses apa ya? Bagus. Jadi sebagai Mas Ruli sebagai acuan atau Referensi. Ya, bagus. Seperti itu, Jadi bagus. Jadi misalnya sebagai contoh, QA membuat dokumen bahwa untuk melakukan kegiatan press harus untuk ukuran keramik ukuran 30x30 harus tekanannya sekian sampai sekian, benar nggak? Yang mengoperasikan harus operator dengan pendidikan seperti ini. Itu adalah acuan, teman-teman. Oke? Kemudian teman-teman QC dalam prosedur tersebut harus melakukan pengecekan dari 1000 pieces, diambil 10 pieces samplingnya, benar nggak? Itu ketentuan. Kita sebut dengan doku. Kemudian orang-orang QC melakukan hal tersebut, catatannya berupa hasil pengecekan, catatannya juga berupa hasil pemantauan tekanan press, juga kompetensi orang QC-nya dicek. Loh,
Mas Nanang sebagai orang QC udah punya pengalaman berapa tahun? Nah, karena tadi kan ada ya ketentuan standar kompetensi. Nah, jadi standar kompetensi itu dokumen, sertifikat Mas Nanang, hasil pendidikannya Mas Nanang itu adalah catatan. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya, sekarang, nah ini ya teman-teman, ini ada beberapa fungsinya orang-orang QA ya. Orang QA membuat acuan, dokumen, baik itu berupa standar bahan baku, standar produk jadi. Mereka juga membantu bukan hanya problem solving teman-teman, tapi juga dalam hal memastikan masalah tidak terulang kembali. Sehingga kadang-kadang yang diminta untuk, jadi kalau teman-teman nanti besok bekerja sebagai orang QA, kuatkan di sistem manajemen, di dalam pembuatan dokumen, ya. Teman-teman juga harus belajar mengenai bagaimana membuat statistik, ya, karena nanti teman-teman melakukan evaluasi kualitas dan sebagainya, ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, tadi kegiatan-kegiatannya apa? QA ya, secara umum ya. Oke, baik. Teman-teman, sekarang di handphone teman-teman sudah jam 11.38, betul ya? Nah, ini nanti kita akan pelajari mengenai teknis-teknisnya QC, ya, kalau memang ada waktu lebih panjang. Cuma sekarang saya minta tolong teman-teman, silakan dianalisa. Kira-kira teman-teman di sini, kalau saya bagi-bagi kelompok, memungkinkan nggak ya? Untuk sharing WA, nggak memungkinkan ya? Oke, karena mungkin bukan teman-teman satu kelas ya. Oke, kalau gitu teman-teman silakan saja dikerjakan ya. Mungkin saya bagi aja untuk teman-teman yang apa namanya, bentar. Pembagian 59 itu juga agak susah ya. Gini aja deh teman-teman. Yang paling gampang adalah mungkin perbagian cowok sama cewek aja ya. Yang paling gampang ya. Oke, teman-teman yang cewek, ya, oke, yang wanita, saya minta ketika ada masalah di suatu perusahaan. Oke, ceritanya ini PT ABC dapat komplain, ya, di mana komplain tersebut terjadi peningkatan, di mana yang awalnya cuma 1 kasus per minggu menjadi 3-4 kasus per minggu. Ya. Bahkan sampai ada 3 komplain yang masuk ke surat pembaca, teman-teman. Ya, jadi QA/QC itu kan bukan hanya di pabrik ya, teman-teman, di perusahaan asuransi pun, bahkan di badan sertifikasi pun ada QA-nya, ya, atau QC-nya. Nah, ceritanya kurang lebih 70% customer komplain ini terjadi pada produk A, atau produk baru yang baru dipasarkan oleh PT ABC, ya, terkait dengan asuransi mobil plus jaminan derek gratis. Oke, nah ketika teman-teman saya ingin bedakan, kalau yang teman-teman pria silahkan identifikasi minimal 2 deh, ya, kegiatan apa saja yang termasuk kegiatannya QA dalam hal ini. Ya, paham? Itu teman-teman yang pria. Teman-teman yang wanita, silakan diidentifikasi minimal 2. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh QC tadi, sesuai dengan perbedaan QA dan QC tadi ya. Jadi, silakan identifikasi 2 kegiatan apa saja yang masuk dalam tugasnya QC. Ya, jadi yang cewek ngerjakan QC, yang cowok ngerjakan QA. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu kali ya Bu ya. Boleh. Untuk di sesi awal ini. Monggo, jika rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait materi di sesi awal ini, monggo yang mau bertanya, boleh ngechat dulu, kemudian di-unmute saja aplikasi Zoom-nya, seperti itu. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Jika tidak ada, berarti kita mulai mengerjakan. Mas Ongki mungkin mau bertanya, Mas Ongki? Oh ya, silakan Mas Ruli juga nih kayak mau tanya nih, ada di chat. Oke, Mas Ruli dulu ya. Monggo Mas Ruli. Ya, boleh. Selamat siang Bu, izin bertanya. Ya, selamat siang. Ya, monggo Mas Ruli.
Begini Bu, terkait yang produk bermutu yang tadi Ibu sampaikan kan itu ada dua ya kriterianya. Misalkan pemenuhannya itu sudah semua tuh dari 10 customer cuma satu misalkan yang komplain. Kan kalau perbandingannya 9 itu sudah kepuasan pelanggan dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Tetapi hanya satu pelanggan ini misalkan yang komplain. Apakah itu masuk kriterianya produk kita tidak bermutu atau hanya kepuasan konsumen? Seperti itu, Bu. Jadi Baik, terima kasih Mas Ruli atas pertanyaannya. Jadi begini, parameternya kita rubah. Jadi gini Mas, keluhan pelanggan juga tidak selalu kan hasil analisanya karena kesalahan kita, bener nggak Mas? Kadang-kadang mohon maaf nih, kayak kasusnya kaki katak pada susu Ultra Jaya sebagai contoh yang saya ambil kasus ya. Ternyata bisa jadi loh Mas, itu ternyata bukan karena kesalahan kita. Ternyata itu memang bisa jadi karena kompetitor, bisa jadi ya, atau karena oknum, atau memang karena kesalahan yang di luar kendali kita, gitu ya teman-teman. Ternyata bisa. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya ketika ada, tapi tetap Mas, definisi produk tidak bermutu, atau artinya produk kita masih derajat kualitasnya itu masih belum dikatakan oke, kalau memang masih ada komplain. Tapi memang komplainnya masih dalam ruang lingkup kendali kita. Paham ya Mas ya? Jadi ternyata dari hasil penelitian, saya sebagai contoh dulu saya pernah tahu ada kasus coklat Snickers, teman-teman. Di tahun 2013 itu ditarik peredarannya. Kenapa? Karena ada kontaminasi pada plastiknya. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa produk kita dinyatakan tidak oke. Kenapa? Karena harusnya kita bisa mengendalikan supplier kita, Mas. Seperti itu ya. Nah, sedangkan customer satisfaction itu berdasarkan kesepakatan para ahli hanya bisa didapatkan dari yang paling rendah adalah survei, teman-teman. Jadi teman-teman membuat survei kepuasan pelanggan kepada customer-customer teman-teman. Apakah kita sudah di atasnya ekspektasi mereka? Gitu ya. Jadi misalnya harapan mereka apa sih? Produk kita gimana misalnya? Untuk produknya misalnya susu Ultra, harga kita gimana? Gitu. Bisa jadi produk kita belum memenuhi kepuasan pelanggan, bisa jadi, tapi bisa jadi produk kita sudah bermutu. Mungkin seperti itu, Mas Ruli ya, dalam ilmu quality management. Oke, mungkin siapa lagi yang akan tanya tadi, Mas Samrizal? Mas, sebentar, Mas Oki tadi. Oh ya, Mas Oki monggo. Kalau Mas Oki mau bertanya tadi, atau saya persilakan dulu ke Mas Oki kalau mau bertanya, monggo. Oke. Ya, selamat siang Bu. Ya, siang Mas Oki, monggo. Saya pengen nanya tadi tuh Bu, yang pembahasan tentang Pokayoke. Itu suatu sistem atau suatu alat sih Bu? Nah, bedanya Pokayoke sama analisis Ishikawa yang diagram belang ikan tuh apa sih bedanya gitu? Saya masih kurang paham soal itu Bu. Ya analisanya kalau Pokayoke apa aja tuh kayak gimana gitu? Apanya seperti itu Bu. Ya, makasih Bu. Baik, terima kasih. Oke, Mas Ongki nanti sebenarnya ini Mas ini seperti apa ya kalau saya bilang, Mas ini seperti beyond expectation. Gitu. Jadi apa sih beyond expectation? Jadi Mas ini melebihi pertanyaan saya. Jadi artinya ini belum kita bahas, tapi Mas sudah mulai bertanya-tanya ya. Jadi nggak apa-apa, Mas, itu bagus ya. Jadi artinya teman-teman sudah mulai ada rasa resah gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit saya sharing teman-teman. Ini nanti sebetulnya Pokayoke, Pareto, Fishbone, teman-teman, itu termasuk dalam QCC. Ya, QCC suka disebut dengan 7 alat, 8 langkah. Jadi apa sih? Jadi ada beberapa alat-alat atau analisa metode yang digunakan dalam melakukan problem solving, termasuk untuk melakukan improvement. Salah satunya adalah tulang ikan, kemudian scatter, ya teman-teman ya. Kemudian sebagai contoh ya teman-teman di sini ada yang namanya kita menggunakan, nah ini contoh. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan kemungkinan penyebab, misalnya di langkah 2-nya QCC. Jadi teknik-teknik tadi Mas kita sebut dengan teknik analisa, yang kebetulan digunakan bersama-sama dalam QCC. Seperti Pokayoke, seperti Fishbone, pohon diagram, ya. Nanti di dalamnya juga ada Pareto, ya. Jadi Pareto juga digunakan. Nah, stratifikasi itu dimasukkan dalam teknik-teknik untuk melakukan
teknik analisa untuk melakukan problem solving atau penanganan masalah. Ya, jadi mereka itu sama, Mas, kategorinya. Jadi mereka sama-sama teknik untuk mengatasi masalah yang digunakan oleh teman-teman QA maupun QC dalam baik itu problem solving ya maupun untuk kalau problem solving kan saat ini ya atau correction, termasuk juga untuk melakukan corrective action. Corrective action berarti untuk memastikan masalah tidak terulang kembali. Ya. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan yang lain, Mas? Mungkin? Oke, bagaimana Mas Wongki? Nah, ini tadi ya. Seperti 7 langkahnya, salah satunya menggunakan Pareto, menggunakan stratifikasi, seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami ya Mas Wongki ya? Oke, baik. Selanjutnya monggo Mas Joko. Selanjutnya ada dari Mas Syamrizal. Monggo Mas Syamrizal. Tadi yang mau bertanya. Mau bertanya? Ya. Dari materi tadi yang 4 QE yang tentang material. Ya. Bagaimana kalau dari pihak tidak benar yang reject, tapi dari pihak produksi tetap mau menggunakan barang reject untuk diolah kembali. Sedangkan dari QC punya patokan produk ini tidak akan baik ketika digunakan di produksi. Apakah kita sebagai QC harus mengikuti prosedur dari ikuti permintaan produksi atau kita tetap mengacu pada manajemen QC kita? Oke, baik. Baik Mas Samrizal, saya nangkep ya, tapi tolong dikoreksi kalau memang masih ada yang saya kurang jelas ya. Jadi betul Mas, jadi intinya gini, dalam kita melakukan penanganan masalah, ini memang kadang-kadang bisa menjadi bisa menjadi suatu problem ya. Jadi dalam QA itu ada istilah begini teman-teman, dalam QM ada istilah gini, lakukan decision pengambilan keputusan ya itu berdasarkan memang fakta yang ada di lapangan ya. Kita sering sekali teman-teman ternyata menemukan masalah itu ternyata tidak berdasarkan asumsi. Jadi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan asumsi ya seringkali nanti tidak tepat sasaran Mas, nggak sesuai begitu ya. Nah, ini adalah kendala-kendala yang kita sering munculkan, ini adalah di materi kita juga teman-teman. Jadi ini sering terjadi analisa problem atau masalah ya. Artinya teman-teman, pastikan dulu kita sudah punya ketentuan nggak Mas terkait ini, terkait bagaimana melakukan problem solving. Memang kita sebagai orang QC itu harus punya integritas. Jadi gini, atau orang QA harus punya integritas. Jadi seringkali kita dikatakan oleh orang produksi, kita ini ribet. Karena problem yang sederhana kadang-kadang kita lakukan dengan cara yang lebih berat. Tapi bagi saya adalah, kita lihat dulu teman-teman. Artinya problem ini akan berhasil kalau teman-teman QC pahami dulu teknik analisa masalah. Teman-teman tadi bisa mengambil kesimpulan bahwa produk yang cacat ini ketika dilakukan repair, satu, kenapa sih teman-teman QC nggak merekomendasikan? Pasti kan ada beberapa keberatan ya. Apakah tetap biayanya akan lebih mahal? Yang kedua, apakah produknya tetap tidak akan mencapai spek yang diminta oleh customer? Paham ya Mas? Jadi udah rugi banyak, tetap aja kita nggak akan bisa mencapai standar spek tersebut. Oke? Jadi kita tetap orang QC tetap harus berpikir atau QA tetap harus berpikir terkait dengan apa? Analisa cost and benefit, Mas. Jadi, kekuatannya teman-teman QC adalah pahami teknik analisa masalah. Yang paling sederhana adalah QC 7 tools tadi, teman-teman. QC 7 tools apa? Mulai dari brainstorming, Pareto, Ishikawa atau tulang ikan, ya, stratifikasi, fishbone, ya tadi ya fishbone sudah kita sebut ya. Nah, kalau kita sudah paham ini, kita bisa menggunakan mana yang cocok ketika untuk mengatasi masalah. Dan yang kedua adalah teman-teman harus menganalisa itu secara terstruktur. Seringkali gini, teman-teman baru olah TKP, ya, baru menemukannya baru ini. Terus ada orang yang ada operator kita interview ternyata gagap orang, ya kan? Teman-teman udah mulai mencurigai. Wah, kayaknya saya curiga nih. Nah itu, jadi teman-teman nggak boleh tiba-tiba langsung langkahnya. Kan kita punya 7 alat 8 langkah ya.
8 langkah ini teman-teman nggak boleh tiba-tiba langsung lompat ke kesimpulan. Itu kadang-kadang kita orang QC diharapkan ketika melakukan analisa itu harus pelan-pelan. Nah, bisa jadi orang produksi itu Mas, tadi yang saya bilang, karena mereka memang targetnya target produksi biasanya, bisa jadi keputusan mereka untuk melakukan repair, itu mereka adalah pengambilan keputusan secara sederhana, yang bisa jadi mereka tidak melakukan analisa dulu secara terstruktur. Sehingga bisa jadi mereka sudah mengetahui akar masalahnya, mereka langsung lompat ke penyebab. Padahal mereka belum melakukan pengujian. Gitu ya Mas Samsrizal ya. Jadi saran saya, yang mana yang betul kita juga nggak tahu. Saran saya suruh bersabar kedua-duanya, kita tengahi Mas. Kita coba gunakan satu alat yang terpercaya yang seperti kata orang. Untuk anak coba-coba gitu ya Mas ya. Jadi nggak usah gunakan teknik yang aneh-aneh, gunakan yang sederhana tapi tingkat keberhasilannya tinggi, gunakan fishbone, ya, pohon diagram itu juga bisa, ya, itu juga boleh, ya. Baik, saya kembalikan kepada Mas Joko, monggo Mas Joko. Oke, kemudian pertanyaan keempat ya, dari Mas Hafiz, monggo Mas Hafiz, dikemukakan saja Mas Hafiz, tadi pertanyaannya, Mas Hafiz Iqbal, secara langsung, monggo Mas. Baik, Assalamualaikum Bu Linda. Ya, Waalaikumsalam, monggo Mas. Ya Bu, seringkali tugas QC Bu ya sebagai pengontrol kualitas di perusahaan itu bentrok atau bertolak belakang dengan tugas produksi sebagai ini pencetak produk kuantitas sebagai bentuk sebagai manifestasi permintaan dari pasar ya untuk produksi. Nah, sehingga kita bakal sering ketemu antara kualitas versus kuantitas seperti itu. Bagaimana cara menyelaraskan agar produksi dengan jumlah kuantitas yang sudah dirancangnya itu bisa 100% Bu memenuhi kualitas yang diinginkan oleh QC. Oke, baik. Itu, Bu. Baik, tadi ini Mas Hafiz ya? Iya, betul. Oh ya, Mas, biasanya era sekarang dengan berkembangnya yang namanya lean manufacturing, ya, ada beberapa teman-teman production, ya, karena gini, dulu kan kita seolah-olah masalah defect, masalah kualitas, itu adalah tanggung jawabnya QC, seolah-olah itu dulu ilmu yang lama. Ilmu yang baru teman-teman, itu berkembang istilah adalah yang namanya, seperti ini ya, apa namanya, kalau boleh saya tuliskan teman-teman, dulu ada salah satu hashtag gitu ya teman-teman, yang dikatakan begini. Saya dulu pernah ngeliat ada suatu tulisan, jadi quality, ya. Tapi huruf U-nya ini teman-teman, oke, itu dicoret, ya, hurufnya itu dicoret, oke. Maksudnya apa? Ternyata ini maknanya dalam. Ternyata ada kata-kata begini, quality, ya, without you is nothing. Artinya apa teman-teman? Ternyata keterlibatan banyak orang, Mas. Ingat tadi prinsip manajemen, the art of management tadi ya, the art of getting people. Artinya teman-teman, sekarang yang berkembang adalah fungsi-fungsi production diminta untuk ikut care juga terhadap masalah kualitas. Karena tadi quality nggak akan menjadi suatu quality kalau tanpa keterlibatan orang-orang tersebut. Nah, makanya ada hashtag yang namanya quality U-nya dicoret, yaitu quality without you is nothing. Karena kenapa? Karena ketika orang-orang produksi hanya memproduksi dengan berpikir target waktu dan target hasil saja tanpa mempertimbangkan kualitas, ya, maka fungsinya 10 orang QC yang membantu mereka, ya, entah itu baik mereka sebagai QC in process, bahkan di QC final, itu nggak akan ada efeknya, ya. Sehingga yang berkembang sekarang di manajemen adalah ya di tengah juga pandemi ya masih keterbatasan, kesulitan dan sebagainya, mereka mengembangkan teknik di mana orang produksi juga bisa berperan sebagai orang QC in process. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi itu yang paling gampang, teman-teman. Kemarin juga dengan Mutiara Mutu Sertifikasi kita sempat melakukan training juga ya QC ini kepada salah satu perusahaan fabrikasi yang ada di Bekasi ya, teman-teman. Nah, ini ternyata kita satu visi dengan direksi mereka, di mana era sekarang ternyata tidak bisa lagi urusan kualitas hanya diserahkan oleh orang QC.
ternyata orang-orang produksi juga memang diharapkan sebagai orang-orang QC. Jadi mereka tidak, tadi Mas istilahnya, mereka dikenalkan dengan istilahnya do the right thing at the right times misalnya ya. Jadi mereka harus ngerjain hal yang benar. Jadi misalnya orang produksi harus berani stop pekerjaan. Itu hal yang benar kalau melihat mesinnya rusak. Karena kan mereka nggak berani ya Mas, karena target waktu. Ya kan? Dan mereka juga harus berani menyampaikan bahwa kalau hasil pengecekan produk pertama mereka nggak oke, harus berhenti. Ya, kenapa? Kalau tetap dipaksakan, diteruskan, maka yang ada hanyalah kerugian. Seperti itu. Orang-orang gudang harus berani nolak produk yang jelek. Kenapa? Kalau nggak gitu nanti produksinya juga dapat produk yang jelek dan sebagainya. Nah, jadi mungkin seperti itu, Mas. Ya, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan lagi ke Mas Joko, monggo. Oke, mungkin terakhir nih ya Bu ya pertanyaan. Ya, tadi sudah sempat dari Mas Agus, monggo Mas Agus. Silakan Mas Agus. Sebelum kita break, monggo Mas Agus. Ini sebenarnya sudah, monggo Mas. Ya sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman kebanyakan, cuma mungkin bisa membantu lebih menerangkan ke penjelasannya lebih detail lah. Jadi gini Bu, ya. Kebanyakan perusahaan itu ya bergerak itu ketika sudah terjadi suatu masalah. Ya. Jadi sudah ya ada masalah, sudah banyak kerugian, itu baru memikirkan gitu. Ya. Itu nantinya kan kembalinya kan kita ke orang kualitas insurance yang harus bekerja ekstra gitu. Padahal kan kalau Ibu terangkan kan harusnya kan harus preventive action ya sebenarnya. Tapi ketika di lapangan itu seketika itu nggak berjalan dengan baik. Itu bagaimana caranya kita membuat sistem agar bisa berjalan dengan baik dan istilahnya runtut lah dari preventifnya aktif terus. Pokoknya intinya menjadi sistem yang baik itu bagaimana caranya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Mas, insya Allah beberapa nanti akan semoga bisa sempat saya sampaikan. Kalau memang tidak sempat saya sampaikan, nanti mungkin semoga bisa jadi judul baru bagi teman-teman Mutiara Mutu ya. Jadi seperti ini, Mas Mas Agus ya. Mas Agus, saran saya begini. Kedepannya Mas, ketika awal-awal dulu QA awal-awal terbentuk, customer-nya nggak banyak gitu ya Mas ya, itu nggak berat ya Mas ya, karena memang komplainnya juga karena customer masih 1-2, komplainnya juga masih bisa kita tangani ya Mas, belum seberapa berat lah ibaratnya gitu. Tapi ketika customer kita makin lama makin berat Mas, ada baiknya kita membuat di internal QA sendiri ketentuan terkait ini teman-teman. Jadi kita atau kalau memang tidak bisa silakan kita bisa ambil data penelitian atau hasil data benchmarking dari perusahaan-perusahaan yang lebih oke. Ya, ternyata ada penelitian yang mengatakan waktu yang dibutuhkan ketika kita melakukan preventif lebih besar. Artinya apa teman-teman? Misalnya preventif itu kan macam-macam, seperti pengecekan mesin sebelum bekerja, itu preventif. Kita melakukan trial, misalnya produk pertama jalan, dia di line produksi, produk awalnya kita tes, itu kan aktivitas QC. Ya, ketika itu hasil ceknya nggak oke, ya berarti harus komit, nggak boleh jalan. Artinya teman-teman, memang waktu yang dibutuhkan lebih banyak untuk preventifnya, tapi insya Allah kerugian-kerugian yang terjadi karena kesalahan eksternal itu artinya produk yang sudah dikirim, habis itu komplain, ya, itu bisa kita kurangi, termasuk juga kesalahan internal. Kesalahan internal apa, teman-teman? Contohnya ya tadi, produk yang tidak oke atau non-conformity produk yang kita temukan masih dalam ruang lingkup perusahaan kita. Nah, saya yang paling gampang, Mas, mengajarkan teman-teman dari sisi quality control circle, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan 8 langkah tadi ya, 7 alat, ketika misalnya di langkah ke-7 teman-teman ya, ternyata atau langkah ke-5 itu sudah dilakukan tindakan perbaikan dari misalnya kita ada komplain ya Mas ya atau ada reject. Kemudian produk tersebut kita lakukan mengetahui akar masalah, lalu kita bikinkan rencana perbaikan, lalu tindakan perbaikan yang kita lakukan. Kemudian di langkah 6 ada istilah ini Mas. Dilakukan evaluasi efektivitas. Masih yang ini lagi. Ketika masih sudah, saya yang ini aja ya teman-teman, tampilkan yang ini aja ya.
Jadi ketika sudah efektif teman-teman, maka diminta adalah teman-teman melakukan yang namanya standarisasi. Jadi ada di langkah 7 kita diminta untuk melakukan standarisasi, teman-teman. Jadi standarisasi itu gunanya apa? Ya tadi, misalnya ya tujuannya adalah untuk generasi-generasi selanjutnya setelah kita. Jadi misalnya contoh teman-teman, diverifikasi tindakan perbaikannya sudah oke. Kemudian distandarisasi seperti apa? Kita bikinkan seperti ini, do and don'ts misalnya teman-temannya. Nah, ini sebagai catatan. Kenapa? Agar sebagai pelajaran di generasi berikutnya. Ini ada di QCC teman-teman. Kenapa QCC masih digunakan sampai sekarang? Atau kalau perlu dibikinkan standarisasi untuk check sheet maintenance mesin. Kalau kita sudah lakukan tindakan perbaikan ya Mas. Jadi inilah tugasnya teman-teman QA dari hasil bekerja sama dengan teman-teman QC. QC bantuin mencari masalah, trial. Kalau sudah diverifikasi oke, teman-teman QA sekarang yang berperan. Bikin standarisasi. Ya, lakukan sosialisasi kepada teman-teman produksi. Berarti besok agar nggak terjadi kesalahan yang sama, silahkan lakukan pengecekan mesin. Hasilnya bagaimana? Ya. Dan tujuan lainnya adalah teman-teman kita lakukan ini juga untuk generasi di masa depan ya teman-teman. Jadi bikin instruksi kerja yang benar, quality control yang oke. Jadi gini, seringkali teman-teman QA maupun teman-teman QC karena sibuk sebagai firefighter menyelesaikan masalah, mereka kadang-kadang suka nggak nge-review lagi. Teman-teman pasti punya quality plan kan? Control plan punya ya, parameter pengecekan. Ketika terjadi masalah, Mas Agus, saran saya sangat menyarankan dengan kuat, silahkan direview lagi quality plan-nya. Siapa tahu parameter yang kita tentukan terlalu kecil, ya, ringnya terlalu luas, atau harusnya parameternya 5 yang dicek, suhu, waktu, tekanan, putaran, misalnya apa lagi. Kita cuma ngecek 2. Ditambah lagi samplingnya terlalu sedikit bisa jadi. Atau standar kita toleransinya terlalu luas. Nah, jadi saran saya, itulah fungsinya teman-teman QC dan QA ketika ada masalah. Direview lagi kontrol plan-nya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Mas Joko, monggo. Oke, kami rasa di sesi awal ini udah cukup kali ya Bu Linda ya? Ya, siap. Mas. Nah, kemudian tadi sedikit membantu mengingatkan kalau tadi tugasnya Ibu ya, yang terkait QC dan QA nanti mungkin bisa dikumpulkan pas masuk kali Bu ya, dijelaskan. Ya, nanti juga saya kirim juga ke WA-nya Mas Joko, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman untuk soalnya kalau siapa tahu belum saya masukkan ya Mas ya, kemarin baru materi saja mungkin. Atau mungkin bisa ditampilkan Bu, biar teman-teman mungkin bisa men-screenshot atau memfoto ulang. Termasuk QA atau QC. Oh, tadi sempat ada pertanyaan Mas Joko yang di chat tadi ya, apakah materi Pareto dan itu memang sengaja teman-teman tidak kita sampaikan, tapi ini sempat kita sampaikan waktu di materi yang tatap muka ya Mas, yang sampai 7 jam, karena memang teman-teman harus memahami bahwa ini kan terbatasnya waktu kita ya. Jadi karena keterbatasan waktu ya kita mungkin tidak bisa, tapi mungkin nanti akan saya sarankan kepada teman-teman Mutiara Mutu untuk membuat semacam training lanjutan ya teman-teman terkait dengan quality control circle atau 8 langkah 7 alat ya. Oke, ini tugasnya teman-teman. Ya, silakan di screenshot, nanti juga saya akan kirimkan kepada panitia. Oke, sudah. Rekan-rekan. Ya, itu saja. Baik, nanti ini saya share ya. Ini saya pause aja biar teman-teman juga masih bisa lihat. Kan kita nggak matikan kan Mas ya, cuma di close aja ya? Iya. Masih tetap lanjut. Nggak saya end kan. Oke, baik. Oke. Itu aja rekan-rekan. Kita nanti balik lagi mungkin jam 1 ya. Jam 1 siang kita standby lagi seperti itu. Jika masih mau on, monggo. Kalau misalkan mau hemat kuota atau di off dulu, monggo. Tapi di sini saya tetap di on kan, kayak gitu ya.
tetap kita jalankan meetingnya. Itu saja, terima kasih. Selamat istirahat. Monggo yang ingin menjalankan sholat, makan siang. Terima kasih. Saya tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.